Langit di atas Jakarta membentang seperti kanvas raksasa yang dicelup dalam warna jingga, ungu, dan emas. Senja di penghujung musim kemarau selalu memiliki pesonanya sendiri, sebuah keindahan melankolis yang entah kenapa terasa begitu selaras dengan gemuruh di dalam dadaku. Dari jendela kamarku di lantai 2, aku, Anindita Putri, bisa melihat kesibukan di taman bawah. Tenda-tenda berwarna putih gading berdiri megah, pilar-pilarnya dililit dengan untaian bunga mawar putih dan lili Casablanca. Ratusan kursi chiavari berwarna emas sudah tertata rapi di atas hamparan rumput yang baru saja dipangkas. Panggung pelaminan, dengan latar belakang ukiran gebyok yang rumit dan bertabur kristal, tampak agung menanti dua insan yang akan mengikat janji di sana. Semua sempurna. Terlalu sempurna. Di sudut kamarku, di dalam lemari kaca berdesain modern, tergantung mahakarya yang seharusnya menjadi pusat dari semua kesempurnaan ini, gaun pengantinku. Gaun itu adalah impian yang menjadi kenyataan. Potongan ball gaun klasik dengan ekor sepanjang 3 meter, seluruh permukaannya ditaburi ribuan mutiara dan kristal Swarovski yang berkilauan lembut setiap kali cahaya menyentuhnya. Aku ingat saat pertama kali mencobanya di butik desainer ternama itu, Mama sampai meneteskan air mata. "Kamu akan menjadi pengantin tercantik di dunia, sayang," bisiknya saat itu. Kini, aku duduk di tepi ranjang berseprai sutra, memandangi gaun itu bukan dengan getaran bahagia seorang calon pengantin, melainkan dengan perasaan hampa yang dingin. Besok adalah hari di mana aku akan berdiri di pelaminan itu, mengenakan gaun itu, dan menikah dengan Rian Pratama. Pria yang telah menjadi kekasihku selama 3 tahun, pria yang berhasil meyakinkan kedua orang tuaku bahwa ia adalah menantu idaman, pria yang kini kuragukan setiap tarikan napasnya. Di lantai bawah, aku bisa mendengar tawarnya Mama yang sedang berkoordinasi dengan panitia pernikahan melalui telepon, diselingi suara berat Papa yang memberikan instruksi pada petugas keamanan. Raut kebahagiaan dan kelegaan terpancar jelas dari mereka berdua. Bagi mereka, pernikahan ini adalah puncak dari segala harapan mereka untuk putri tunggalnya. Mereka akan menyerahkanku pada seorang pria yang mereka yakini akan menjagaku seumur hidup. Mereka tidak tahu, di dalam istana kebahagiaan yang mereka bangun, ada seekor ular yang sedang bersiap melilit mangsanya. Perasaan ganjil ini bukanlah kegugupan biasa. Ini adalah sebuah alarm yang berbunyi nyaring di dalam batinku, sebuah intuisi tajam yang telah terasa selama beberapa bulan terakhir. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil, retakan-retakan nyaris tak kasat mata di permukaan hubungan kami yang tampak mulus. Aku ingat dengan jelas sore itu, sekitar 4 bulan yang lalu. Kami sedang duduk di sebuah kafe favorit kami di kawasan Senopati. Aku sedang bercerita dengan antusias tentang konsep dekorasi pernikahan yang baru saja kuselesaikan dengan wedding organizer. Di tengah ceritaku, ponsel Rian bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Aku tidak sengaja meliriknya. Nama pengirimnya hanya S. Rian meraih ponselnya dengan gerakan yang terlalu cepat. Saat membacanya, sebuah senyum tipis, senyum yang bukan untukku, terukir di bibirnya. Dia mengetik balasan dengan cepat, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah melindungi layar ponselnya dari pandanganku. "Siapa, sayang?" tanyaku dengan nada ringan, mencoba menepis rasa curiga yang tiba-tiba muncul. "Oh, Stefan, teman kantor. Biasa, urusan proyek," jawabnya tanpa menatapku. Matanya masih terpaku pada layar. Aku tahu dia berbohong. Stefan, sahabatnya di kantor, namanya tersimpan lengkap di kontaknya, bukan sekadar inisial, S. Tapi aku memilih diam. Aku melanjutkan ceritaku tentang bunga dan dekorasi, tapi antusiasku telah menguap, digantikan oleh awan kelabu keraguan. Sejak hari itu, ponselnya menjadi dunianya yang paling rahasia. Terkunci dengan kata sandi baru, selalu dibawa kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Telepon-telepon misterius yang ia terima di tengah malam, yang selalu dijawabnya dengan berbisik di balkon. Bersamaan dengan perubahan sikap Rian, aku juga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada Siti, asisten rumah tangga kami. Siti sudah seperti keluarga. Dia datang dari desa 5 tahun yang lalu, seorang gadis pemalu yang lugu dan pekerja keras. Aku menyayanginya, membiayainya kursus memasak, dan mempercayainya seperti adikku sendiri.
Kepercayaan itu begitu besar hingga aku tidak ragu memberitahunya kombinasi brankas di kamarku dan PIN beberapa kartuku untuk keperluan darurat. Dia adalah orang yang paling tahu seluk-beluk rumah ini, termasuk di mana saja aku menyimpan barang berharga. Perubahan pada Siti juga halus. Dia, yang biasanya hanya memakai bedak tipis, mulai memakai lipstik berwarna cerah saat Rian ada di rumah. Parfum melati yang lembut digantikan dengan wangi yang lebih menyengat. Dia menjadi lebih sering, tidak sengaja, berada di ruangan yang sama dengan Rian. Aku sering memergoki mereka bertukar pandang sekilas di meja makan, sebuah pandangan yang berlangsung sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Pandangan yang penuh makna tersembunyi. Puncak dari kecurigaanku, momen yang menjadi titik balik, terjadi sebulan yang lalu. Hari itu aku memutuskan pulang lebih awal dari butik karena merasa tidak enak badan. Aku masuk ke dalam rumah yang sepi. Biasanya Siti akan menyambutku di pintu. Aku mencarinya ke dapur, kosong. Lalu aku berjalan menuju taman belakang untuk menghirup udara segar. Di sanalah aku melihat mereka. Mereka berdiri di dekat kolam ikan, di bawah naungan pohon Kamboja. Jarak mereka begitu dekat, nyaris tanpa celah. Rian berbicara dengan suara rendah yang intens, tangannya bergerak seolah menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Wajah Siti mendongak menatapnya, matanya yang biasanya polos kini memancarkan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya, sebuah pemujaan, ambisi, dan persekongkolan. Aku membeku di tempat, tersembunyi di balik pilar. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Ada keintiman yang terlarang di antara mereka. Saat aku melangkah maju, membuat suara kerikil terinjak, mereka tersentak kaget. Seperti dua pencuri yang tertangkap basah. Mereka refleks mengambil jarak satu sama lain. Non Nita, sudah pulang? Sapa Siti dengan gugup, tangannya meremas-remas ujung daster batiknya. Iya, badan saya kurang fit, jawabku, suaraku datar, mataku menatap tajam bergantian ke arah mereka berdua. Kalian sedang apa? Ini, Nit, sahut Rian cepat, senyumnya terasa dipaksakan. Aku tadi cuma kasih tahu Siti kalau beberapa tanaman hias di pot itu sepertinya kena hama. Perlu disemprot pestisida. Sebuah kebohongan yang payah. Rian tidak pernah peduli dengan tanaman. Dia bahkan tidak bisa membedakan mawar dengan melati. Tapi aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya. Oh, begitu. Ya sudah, tolong diurus ya, Siti. Aku berjalan melewati mereka, masuk ke dalam rumah dengan jantung yang berdegup kencang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini tersebar acak di benakku, kini mulai menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Pengkhianatan. Mereka tidak hanya bermain api di belakangku, aku yakin ada sesuatu yang lebih besar. Rian tahu betapa kayanya keluargaku. Dia tahu tentang aset-aset yang diatasnamakan padaku. Dia tahu tentang kartu ATM-ku yang terhubung langsung dengan rekening bisnis Papa, yang sering ia sebut dengan nada bercanda sebagai kartu ajaib tanpa batas. Dan Siti, dia tahu di mana semua itu disimpan. Rasa sakit yang tajam menghunjam hatiku. Rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Tapi di tengah badai kepedihan itu, sebuah perasaan lain muncul. Kemarahan yang dingin dan membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis pasrah. Jika mereka ingin bermain, maka aku akan memastikan aku yang akan memenangkan permainan ini. Maka, dimulailah operasi senyapku. Minggu berikutnya, dengan alasan mencari perhiasan tambahan untuk acara adat, aku mengunjungi toko perhiasan langganan keluargaku. Aku membawa serta katalog foto dari seluruh koleksi perhiasan warisan nenekku yang kusimpan di brankas. Pak Suryo, kataku pada pemilik toko yang sudah mengenalku sejak kecil. Saya butuh bantuan Anda. Dan saya butuh kerahasiaan total. Aku menjelaskan rencanaku. Aku ingin dibuatkan replika persis dari semua perhiasan berhargaku. Kalung berlian, Tears of Heaven, gelang zamrud peninggalan Eyang Buyut, set cincin dan anting safir biru celon, semuanya. Replika dengan kualitas terbaik, menggunakan zirkonia kubik dan batu sintetis tingkat A, dengan rangka perak berlapis emas putih. Sesuatu yang hanya bisa dibedakan oleh seorang ahli perhiasan dengan menggunakan lup.
Pak Suryo menatapku dengan prihatin, tapi sebagai seorang profesional, dia hanya mengangguk. Serahkan pada saya, Nonita. Dalam 2 minggu, semuanya akan siap. Sementara menunggu, aku melanjutkan langkah keduaku. Aku pergi ke bank. Aku tidak melaporkan kartuku hilang. Itu terlalu berisiko, Rian mungkin akan tahu. Sebaliknya, aku menemui manajer bank, yang merupakan teman baik Papa, dan menjelaskan situasinya secara pribadi. Kami membuat sebuah skenario. Aku mengajukan permohonan penutupan rekening bisnis yang kartunya ku pegang, dengan alasan untuk merapikan administrasi keuangan menjelang pernikahan. Seluruh dana dipindahkan ke sebuah rekening baru yang hanya aku yang bisa mengaksesnya. Kartu ATM lama yang ada di dompetku, kartu yang PIN-nya diketahui Rian dan Siti, kini hanya terhubung ke sebuah rekening tabungan biasa yang sengaja kusisakan saldonya hanya 5 juta rupiah. Sengaja kutinggalkan sedikit uang agar jika mereka mengeceknya sekilas, kartu itu masih terlihat aktif. Langkah ketiga adalah yang paling rumit, aset dan brankas. Aku pergi ke sebuah jasa percetakan dokumen profesional. Aku meminta mereka membuat salinan berwarna dengan kualitas setara asli untuk sertifikat rumahku di Pondok Indah, BPKB mobil sport hadiah ulang tahunku, dan beberapa surat obligasi. Hasilnya luar biasa. Dilaminasi dan diberi stempel palsu, nyaris mustahil dibedakan dari aslinya. Dokumen-dokumen asli, bersama dengan koleksi perhiasan asliku yang baru saja kuambil dari Pak Suryo, aku simpan di sebuah safe deposit box di bank yang berbeda, dengan nama yang berbeda pula. Brankas di kamarku kini menjadi panggung sandiwara. Aku mengisinya dengan perhiasan-perhiasan palsu yang berkilauan menipu. Di bawahnya, aku menumpuk gepokan uang mainan yang biasa digunakan untuk properti film, dengan beberapa lembar uang 100.000 asli di bagian paling atas untuk mengelabui. Map yang tadinya berisi sertifikat asli, kini berisi salinan palsu yang telah kusiapkan. Setiap langkah yang kulakukan terasa seperti menusuk diriku sendiri. Ada bagian dari diriku yang masih berteriak, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi setiap kali Rian menatapku dengan mata penuh cinta, membelai rambutku sambil bertanya, semua persiapan sudah aman kan, sayang? Barang-barang berharga kamu simpan baik-baik di brankas kan? Aku tahu aku berada di jalan yang benar. Kepura-puraannya memberiku kekuatan untuk melanjutkan kepura-puraanku. Malam ini, malam sebelum pernikahan, adalah puncak dari semua sandiwara ini. Beberapa jam yang lalu, Rian menelepon. Suaranya terdengar sedikit aneh, ada getaran kegembiraan yang coba ia sembunyikan di balik nada suaranya yang lembut. Sayang, aku di rumah nih. Lagi ada acara doa kecil sama keluarga besar. Maaf banget nggak bisa nemenin kamu di malam Midodareni, katanya. Sebuah kebohongan lagi. Tadi sore, aku sengaja menelepon ibunya dengan dalih menanyakan susunan acara besok. Ibunya bilang Rian pamit keluar sejak siang, katanya mau bertemu teman-teman untuk pesta lajang kecil-kecilan. Ibunya bahkan terdengar sedikit cemas karena Rian belum bisa dihubungi. Nggak apa-apa, sayang, jawabku, suaraku kubuat terdengar manja dan penuh pengertian. Fokus saja sama acaranya. Doakan pernikahan kita lancar ya. Aku tunggu kamu di pelaminan besok. Pasti, sayang. Aku nggak sabar jadi suamimu. Aku cinta banget sama kamu, Nita. Aku juga cinta kamu, balasku, dan rasa pahit seperti empedu memenuhi mulutku saat mengucapkan kalimat itu. Setelah teleponku tutup, aku memanggil Siti yang sedang merapikan kamarku. Aku menatap pantulan dirinya di cermin. Dia tampak gelisah, sesekali melirik ke arah tas ransel besar yang tergeletak di dekat pintu kamarnya di paviliun belakang. Tas yang terlalu besar untuk seseorang yang tidak berencana pergi jauh. Siti, panggilku dengan suara tenang. Tolong siapkan tasku untuk dibawa ke hotel besok pagi ya. Masukkan semua keperluanku. Oh iya, dompetku yang ada di laci meja rias, tolong masukkan juga ya. Sama, tolong ambilkan kotak perhiasan beludru merah yang ada di dalam brankas. Masukkan sekalian ke dalam koper, biar besok nggak lupa. Biar aman terkunci di dalam koper. Aku melihat matanya berbinar sesaat. Sebuah kilat kemenangan yang cepat, yang langsung ia sembunyikan dengan menundukkan kepala. Baik, Non. Siap, Non. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lalai.
Dia tidak tahu bahwa aku baru saja menyerahkan kunci menuju kehancuran mereka sendiri. Kini, aku sendirian di kamarku. Gaun pengantin itu memantulkan cahaya lampu, tampak seperti hantu putih yang menertawakan nasibku. Di bawah sana, persiapan pestaku terus berjalan. Pesta yang mungkin tidak akan pernah memiliki pengantin pria. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang terasa seperti akan meledak. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti hatiku tanpa ampun. Dikhianati oleh dua orang terdekatmu adalah luka yang takkan pernah bisa sembuh total. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada antisipasi yang aneh. Aku ingin sekali melihat fajar menyingsing. Aku ingin sekali melihat drama ini mencapai klimaksnya. Aku ingin melihat wajah mereka saat menyadari bahwa peti harta karun yang mereka bawa kabur hanyalah berisi pasir dan batu tak berharga. Mereka pikir, besok mereka akan memulai hidup baru yang kaya raya di atas reruntuhan hidupku. Mereka tidak tahu, justru akulah yang akan memulai hidup baru, bebas dari dua parasit dalam hidupku. Malam ini adalah malam terakhir kepura-puraan. Besok, saat matahari terbit, semua topeng akan terbuka. Dan aku akan siap menyaksikannya, bahkan jika aku harus berdiri sendirian di atas panggung pelaminan yang megah itu. Aku tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam, aku hanya berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit kamar yang dihiasi profil gipsum yang rumit. Mataku terbuka lebar, memetakan setiap bayangan yang diciptakan oleh cahaya bulan yang menyusup melalui celah gorden. Keheningan rumah terasa aneh, menekan, seperti udara sebelum badai besar datang. Di luar, aku bisa mendengar suara jangkrik dan sesekali deru mobil di kejauhan, tetapi di dalam dinding rumah ini, yang ada hanyalah penantian. Aku menunggu fajar, menunggu telepon itu, menunggu tirai panggung terbuka untuk babak selanjutnya dari sandiwara menyedihkan ini. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku memutar ulang semua kenangan, yang indah dan yang pahit, mencoba menemukan di mana tepatnya aku melakukan kesalahan. Apakah aku terlalu buta? Terlalu percaya? Atau apakah cinta memang selubung terbaik untuk menutupi niat paling busuk sekalipun? Ketika garis keunguan pertama mulai mewarnai langit timur, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahku dengan air dingin, menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan lingkaran hitam di bawah mata, bibir pucat, dan tatapan yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana aku terlihat paling cantik, paling bahagia. Ironis. Aku menyisir rambutku yang panjang, membiarkannya tergerai di punggung. Aku mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih, sebuah pilihan yang sengaja kubuat untuk melengkapi peranku nanti sebagai korban yang lugu. Tepat pukul 6 pagi, saat adzan subuh baru saja selesai berkumandang dan para pria serta tim wedding organizer mulai berdatangan di lantai bawah, ponselku yang tergeletak di meja nakas bergetar hebat. Nama yang tertera di layar adalah Tante Rina, Ibunda Rian. Inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatanku, dan menekan tombol hijau. Aku sengaja membiarkan suaraku terdengar serak dan mengantuk. Halo, Tante? Selamat pagi. Nita? Ya Tuhan, nak, Rian tidak ada. Suara di seberang telepon adalah sebuah jeritan panik yang tertahan, penuh dengan isak tangis yang histeris. Aku bisa mendengar suara-suara lain yang gaduh di latar belakang, menambah kesan kekacauan total. Jantungku berdebar kencang, sebuah reaksi yang otentik. Bukan karena terkejut, tapi karena adrenalin. Aktingku dimulai sekarang. Apa, Tante? Maksud Tante Rian tidak ada bagaimana? Pelan-pelan, Tante, coba jelaskan. Aku sengaja meninggikan suaraku, cukup untuk didengar oleh Mama yang kamarnya berada di seberang lorong. Dia tidak pulang semalaman, Nita. Kami pikir dia menginap di hotel dekat gedung. Tapi kami hubungi hotel, dia tidak ada. Ponselnya tidak aktif sejak tadi malam. Ya Tuhan, bagaimana ini? Penghulu sebentar lagi berangkat. Semua keluarga dari luar kota sudah berkumpul di sini. Rian kemana, nak? Rentetan kalimat panik itu keluar tanpa jeda. Aku menjatuhkan ponsel ke atas tempat tidur, sebuah gerakan teatrikal yang sempurna. Aku menatap kosong ke dinding, membiarkan suara Tante Rina yang terus memanggil-manggil namaku menggema di ruangan.
Seperti yang kuduga, pintu kamarku terbuka dengan keras. Mama masuk dengan wajah cemas, masih mengenakan mukenanya. Sayang, ada apa? Suara kamu kenapa? Siapa yang telepon pagi-pagi begini? Tanyanya beruntun. Aku menatap Mama dengan mata yang mulai kubuat berkaca-kaca. Rian, hah? Bisikku, suaraku kubuat bergetar hebat. Kata Tante Rina. Rian hilang. Dua kata itu, Rian hilang, adalah percikan api yang menyulut ledakan. Wajah Mama yang tadinya cemas berubah menjadi pucat pasi. Hilang? Apa maksudmu hilang? Dan kemudian, rumah kami yang seharusnya dipenuhi alunan musik syahdu dan tawa bahagia, berubah menjadi medan perang kepanikan. Mama menjerit, sebuah jeritan tertahan yang penuh ketidakpercayaan. Papa, yang mendengar keributan, masuk ke kamarku dengan langkah cepat. Setelah mendengar penjelasanku yang terbata-bata, wajahnya yang biasanya tenang berubah merah padam. Dia menyambar ponselku, membentak-bentak ayah Rian di telepon, menuntut penjelasan. Suasana menjadi hiruk-pikuk. Para prias yang baru saja menata peralatan mereka di sudut kamar kini berdiri canggung, saling berpandangan bingung. Tim catering yang mulai membawa masuk nampan-nampan berisi makanan pembuka berhenti di ambang pintu, tidak tahu harus melanjutkan atau tidak. Para sepupu dan tanteku yang menginap di kamar tamu mulai keluar, wajah mereka penuh tanda tanya. Kabar itu menyebar seperti api liar, calon pengantin pria menghilang di hari pernikahan. Di tengah semua kekacauan itu, saat semua orang fokus pada hilangnya Rian, sebuah pikiran melintas di kepalaku. Ini adalah momen yang tepat untuk bagian kedua dari rencanaku. Aku harus mengalihkan fokus mereka dari sekadar calon mantu yang tidak bertanggung jawab, menjadi sebuah konspirasi perampokan terencana. Aku bangkit, berjalan terhuyung-huyung keluar kamar, memainkan peranku sebagai gadis yang syok berat. Siti, di mana Siti? Tanyaku dengan suara lemah. Aku butuh minum. Siti? Salah satu tanteku mencoba menenangkanku. Mungkin lagi di dapur, Nita. Biar tante panggilkan. Tapi aku menggeleng. Tidak, perasaan saya tidak enak. Aku berjalan, atau lebih tepatnya berlari kecil dengan langkah yang dibuat tidak stabil, menuju paviliun belakang, tempat kamar Siti berada. Beberapa anggota keluarga mengikutiku, penasaran. Pintu kamar Siti sedikit terbuka. Aku mendorongnya. Pemandangan di dalamnya persis seperti yang kubayangkan. Kosong. Tempat tidur bersprei kusut itu rapi secara janggal. Lemari pakaian kayunya terbuka, menampakkan gantungan-gantungan baju yang kosong. Hanya tersisa beberapa helai pakaian usang yang teronggok di sudut. Di atas meja kecil, sebuah sisir patah dan botol bedak kosong tergeletak begitu saja. Dia telah pergi. Menghilang tanpa jejak, sama seperti Rian. Dia tidak ada, pekikku, kali ini dengan nada histeris yang sesungguhnya. Siti juga pergi. Ya Tuhan, ada apa ini? Kepanikan di antara keluargaku mencapai level baru. Hubungan antara hilangnya Rian dan Siti mulai terbentuk di benak mereka. Papa, dengan wajah yang semakin mengeras, memerintah salah satu pamanku untuk segera memeriksa rekaman CCTV di pos keamanan depan. Aku kembali ke kamarku, napasku sengaja kubuat terengah-engah. Kini saatnya untuk babak final. Aku berjalan menuju meja riasku, tempat di mana dompet Louis Vuittonku seharusnya berada. Tentu saja, tempat itu kosong. Dompetku, jeritku, suaraku melengking. Dompetku tidak ada. Semua kartu, KTP, semuanya di sana. Semua mata kini tertuju padaku. Aku merosot ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Pasti ada yang tidak beres, Pak? Hah? Isakku. Kemudian, aku mengangkat kepalaku, mataku tertuju pada lemari pakaian besar tempat brankas tersembunyi. Brankas? Pak, coba periksa brankas. Papa, yang seolah baru tersadar, segera mengambil kunci darurat dari laci kerjanya. Dengan tangan sedikit gemetar menahan amarah, dia membuka pintu lemari, lalu memasukkan kunci ke lubang brankas. Butuh beberapa saat sebelum pintu baja yang berat itu terbuka dengan bunyi, klik, yang terdengar begitu keras di ruangan yang mendadak senyap. Papa membuka pintu brankas. Dan di sanalah, pemandangan yang telah kurancang dengan sempurna. Kosong. Melompong.
Kotak perhiasan beludru merah yang seharusnya berisi warisan keluarga senilai miliaran rupiah, lenyap. Tumpukan uang tunai yang disiapkan untuk berbagai keperluan darurat, lenyap. Map kulit berwarna coklat yang berisi sertifikat-sertifikat berharga, juga lenyap. Keheningan pecah. Dear, kita Dira. Mama menjerit histeris, kali ini tangisnya pecah tak tertahankan. Beliau hampir ambruk jika tidak ditopang oleh adik perempuannya. Pria brengsek itu. Dia tidak hanya kabur, dia merencanakan ini semua. Dia bekerja sama dengan Siti, pembantu yang sudah kita anggap seperti anak sendiri. Ya Tuhan, biadab. Papa menggebrak dinding dengan kepalan tangannya, sebuah tindakan yang sangat tidak biasa bagi dirinya yang selalu tenang. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya menyala-nyala karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Kurang ajar. Beraninya dia melakukan ini pada putriku. Beraninya dia mempermalukan keluarga Hermawan. Aku tidak akan tinggal diam. Akan kucari mereka sampai ke ujung dunia. Aku tetap di posisiku, terduduk di lantai, menyembunyikan wajahku di antara kedua tangan. Aku menangis, membiarkan semua emosi yang sesungguhnya meluap. Di satu sisi, ada kelegaan yang luar biasa karena rencanaku berjalan mulus. Mereka telah mengambil umpan itu. Mereka kini adalah buronan, kabur dengan tumpukan sampah yang mereka kira harta karun. Tapi di sisi lain, rasa sakit pengkhianatan itu begitu nyata. Sakit karena menyadari bahwa pria yang akan kunikahi ternyata hanya menginginkan hartaku. Sakit karena menyadari bahwa wanita yang kupercaya di rumahku sendiri adalah serigala berbulu domba. Air mataku adalah campuran dari kelegaan, kemarahan, dan patah hati yang tulus. Di tengah pusaran kekacauan itu, saat Papa sedang berteriak-teriak di telepon dengan pihak kepolisian dan Mama ditenangkan oleh para kerabat, bel pintu depan berbunyi. Suaranya terdengar begitu janggal di tengah suasana duka. Salah seorang asisten rumah tangga yang lain membukakan pintu. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di lobi utama. Dari dalamnya, melangkah keluar seorang pria yang seolah berasal dari dunia lain. Tinggi, tegap, mengenakan setelan jas berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja putih bersih. Di tangannya, tergenggam sebuah buket besar berisi bunga lili putih dan mawar peach. Wajahnya tampan dengan garis rahang yang tegas, dan matanya yang teduh memancarkan kecerdasan dan ketenangan. Dia adalah Adrian Wijaya. Cinta pertamaku. Hantu dari masa laluku yang paling indah sekaligus paling menyakitkan. Kami berpisah 6 tahun lalu, saat dia harus pindah permanen ke London untuk mengambil alih cabang utama bisnis keluarganya. Kami mencoba bertahan dengan hubungan jarak jauh, tapi kami terlalu muda untuk menghadapi ujian seberat itu. Kami berpisah baik-baik, dengan air mata dan janji untuk tetap menjadi teman, janji yang tak pernah benar-benar kami tepati. Beberapa minggu lalu, dia tiba-tiba mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dia telah kembali ke Jakarta untuk selamanya dan mendengar kabar pernikahanku. Sebagai formalitas, aku mengundangnya datang. Aku tidak pernah menyangka dia akan benar-benar datang, apalagi di saat seperti ini. Adrian melangkah masuk ke dalam rumah. Senyum sopan yang tadinya tersungging di bibirnya langsung memudar saat melihat pemandangan di hadapannya. Tenda pernikahan yang megah, namun di dalamnya keluargaku tampak seperti baru saja dilanda bencana. Mama yang menangis histeris, Papa yang mondar-mandir dengan wajah membara, dan aku, sang calon pengantin, yang terduduk di lantai dengan penampilan kacau balau. Permisi, Van, Om, Nita, suaranya yang berat dan tenang memecah keributan. Apa-apa yang terjadi di sini? Semua mata tertuju padanya. Papaku, yang mengenali Adrian, berhenti melangkah. Dengan napas yang masih tersengal karena amarah, Papa menceritakan semuanya. Setiap detail yang memalukan. Tentang Rian yang kabur di hari haji, tentang persekongkolannya dengan Siti. Tentang brankas yang dikosongkan. Tentang aib yang harus ditanggung oleh keluarga kami di depan ratusan tamu yang akan segera datang. Adrian mendengarkan semua itu tanpa menyela. Ekspresinya berubah dari bingung, menjadi prihatin, lalu mengeras menjadi amarah yang dingin. Dia meletakkan buket bunga yang dibawanya ke atas meja terdekat dengan gerakan perlahan. Lalu, dia berjalan melewatiku dan berdiri di hadapan kedua orang tuaku. Dia menatapku sejenak, tatapannya melembut, seolah mencoba menyalurkan kekuatan.
Lalu dia kembali menatap papa dan mama dengan sorot mata yang begitu mantap dan penuh keyakinan. Apa yang dia katakan selanjutnya adalah sesuatu yang begitu gila, begitu di luar nalar, hingga membuat seluruh ruangan hening seketika. Bahkan isak tangis mama pun berhenti. "Om, Tante," ucapnya, suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. "Semua sudah disiapkan. Undangan sudah tersebar. Penghulu dan para tamu sebentar lagi akan tiba. Jangan biarkan pernikahan ini batal. Jangan biarkan keluarga Hermawan menanggung malu sebesar ini." Dia berhenti sejenak, mengambil napas, lalu menatap lurus ke arahku. "Izinkan saya, Om, Tante. Izinkan saya menggantikan posisi pria pengecut itu. Izinkan saya yang menikahi Anindita. Hari ini. Sekarang juga." Keheningan yang terjadi setelahnya begitu pekat, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tiba-tiba berpacu gila. Ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah kegilaan. Menikah dengan pria yang baru kutemui lagi setelah 6 tahun berpisah? Pria dari masa laluku? Di hari di mana aku seharusnya menikah dengan pengkhianat itu? "Adrian, kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan?" tanya papa, suaranya serak karena tak percaya. "Saya tidak pernah sesadar ini seumur hidup saya," jawab Adrian tegas, matanya tidak beralih sedikit pun dari mataku. "Saya tahu ini terdengar gila. Saya tahu ini mendadak. Tapi saya tidak bisa berdiri diam dan melihat Nita melalui semua ini sendirian. Saya tidak akan membiarkan namanya hancur karena perbuatan orang lain." Dia melangkah mendekatiku, berjongkok di hadapanku di tengah puing-puing kehancuran pagiku. Dia menatapku lekat-lekat, dan dalam sorot matanya, aku melihat sesuatu yang telah lama hilang. Sesuatu yang tulus, yang tidak pernah kulihat di mata Rian. "Nita," bisiknya lembut, "aku tahu hatimu sedang hancur. Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kamu memberiku kesempatan, aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaikinya. Menikahlah denganku." Di tengah badai, sebuah sekoci penyelamat tiba-tiba dilemparkan ke arahku. Sebuah tawaran gila yang bisa menjadi jalan keluar dari jurang kehinaan, atau justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Keluargaku menatapku, menanti keputusanku. Dunia seolah berhenti berputar, dan semua takdirku kini bergantung pada satu kata yang akan keluar dari bibirku. Waktu seolah berhenti. Tawaran Adrian menggantung di udara yang pekat dengan kepanikan dan keputusasaan, terasa begitu absurd namun sekaligus begitu nyata. Seluruh mata di ruangan itu, mata papa yang penuh amarah dan kebingungan, mata mama yang bengkak karena tangis dan kini membelalak tak percaya, mata para tanteku yang saling berbisik, semuanya tertuju padaku. Mereka menantikan jawabanku, sebuah jawaban yang akan menentukan nasib kehormatan keluarga kami. Aku menatap Adrian yang masih berjongkok di hadapanku. Matanya, yang dulu selalu kupandangi dengan cinta kekanakan, kini memancarkan kedewasaan dan ketulusan yang menenangkan. Tidak ada keraguan di sana, hanya keyakinan yang mantap. Dia menawarkan dirinya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai jangkar di tengah badai yang mengancam akan menenggelamkan kapalku. Pikiranku berpacu lebih cepat dari kilat. Skenario-skenario mengerikan berkelebat di benakku. Pernikahan yang batal. Ratusan, bahkan ribuan tamu yang datang dan menemukan pelaminan kosong. Bisik-bisik, cemoohan, dan tatapan iba yang akan mengikuti keluargaku selama bertahun-tahun. Judul-judul berita di portal gosip. Putri pengusaha Hermawan ditinggal kabur calon suami di hari pernikahan. Aib ini tidak hanya akan menghancurkanku, tapi juga akan mencoreng nama baik papa dan mama yang telah mereka bangun seumur hidup. Lalu aku memikirkan skenario lainnya. Menerima tawaran Adrian. Menikah dengan pria yang sejujurnya sudah menjadi orang asing bagiku. Memasuki sebuah ikatan suci yang didasari oleh keadaan darurat, bukan oleh cinta yang teruji. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Sebuah lompatan ke dalam jurang ketidakpastian. Tapi saat aku menatap wajah kedua orang tuaku, aku melihat sesuatu yang membulatkan tekadku. Di balik amarah papa, ada ketakutan. Di balik histeria mama, ada keputusasaan. Mereka telah memberikan segalanya untukku, dan hari ini seharusnya menjadi hari kebanggaan mereka. Aku tidak akan membiarkan seorang pengkhianat seperti Rian merenggut itu dari mereka. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan.
Aku mengabaikan suara-suara keraguan di kepalaku dan fokus pada satu hal, menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Aku menatap Adrian. Aku mau, bisikku, suaraku nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk memecah keheningan yang mencekam. Seketika itu juga, seisi ruangan seolah tersentak hidup kembali. Mama terisak, kali ini karena lega. Papa maju selangkah, menatap Adrian dengan sorot mata yang tajam dan serius. Adrian, kata Papa dengan suara berat. Saya pegang kata-katamu. Tapi saya perlu bicara denganmu. Berdua? Adrian mengangguk, lalu bangkit berdiri. Dia mengulurkan tangannya padaku, membantuku untuk berdiri. Genggaman tangannya terasa hangat dan kokoh. Papa membawa Adrian ke ruang kerjanya, menutup pintu dengan rapat. Aku tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Papa sedang memuji Adrian, memastikan niatnya tulus, memastikan putrinya tidak akan jatuh dari mulut buaya ke mulut singa. Sementara itu, Mama dan para tanteku langsung mengerubungiku. Cepat, nak, kamu harus segera dirias. Waktu kita tidak banyak, seru Mama, semangatnya seolah terlahir kembali. Kepanikan kini berubah menjadi adrenalin. Rumah kami yang tadinya seperti rumah duka, kini berubah menjadi markas komando operasi militer. Ibu Wati, kepala wedding organizer kami, seorang wanita parubaya yang biasanya tenang, kini bergerak seperti angin topan. Dengan ponsel menempel di satu telinga dan walkie-talkie di tangan yang lain, dia mengeluarkan perintah dengan cepat dan efisien. Tim dekor, ganti nama mempelai pria di semua papan selamat datang, sekarang. Pakai tulisan kaligrafi manual kalau perlu, yang penting rapi. Tim dokumentasi, briefing ulang semua fotografer dan videografer, jangan sampai ada kesalahan penyebutan nama. Tim catering, pastikan semua berjalan sesuai jadwal. Anggap tidak ada apa-apa, teriaknya. Aku didudukan kembali di depan meja rias. Mbak Anissa, sang perias pengantin, menatapku dengan campuran rasa iba dan kekaguman. Mbak Nita, kamu adalah pengantin terkuat yang pernah saya rias, bisiknya sambil mulai membersihkan sisa-sisa air mataku. Saat wajahku mulai dipoles dengan foundation dan concealer untuk menutupi jejak malam tanpa tidur, aku menatap pantulan diriku. Wajah ini adalah wajah seorang aktris yang memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Di luar, aku harus terlihat tenang, bahagia, seolah semua ini adalah bagian dari rencana. Tapi di dalam, jiwaku masih bergetar. Aku akan menikah. Tapi bukan dengan pria yang fotonya terpajang di sebelah fotoku di buku tamu. Di ruang kerja Papa, percakapan serius sedang berlangsung. Aku bisa membayangkannya. Papa pasti bertanya tentang masa depan, tentang keseriusan Adrian, tentang bagaimana pernikahan darurat ini akan dijalani. 15 menit kemudian, pintu terbuka. Papa keluar lebih dulu, wajahnya tampak jauh lebih tenang. Di belakangnya, Adrian mengikuti dengan ekspresi yang sama mantapnya. Papa menepuk pundak Adrian. Jaga putri saya baik-baik, katanya, sebuah kalimat yang menandakan restunya telah diberikan sepenuhnya. Masalah berikutnya muncul, pakaian pengantin pria. Semua pakaian yang disiapkan atas nama Rian, tentu saja. Untungnya, Ibu Wati yang berpengalaman sudah mengantisipasi kemungkinan darurat. Selalu ada satu set beskap cadangan dengan ukuran standar yang lebih besar. Kebetulan, postur tubuh Adrian yang atletis sangat pas dengan setelan cadangan berwarna putih gading itu. Saat dia keluar dari kamar tamu setelah berganti pakaian, semua orang tertegun. Dia tampak 1000 kali lebih gagah dan berwibawa daripada Rian. Dia terlihat seperti seorang pangeran, bukan pengganti di menit-menit terakhir. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Penghulu telah tiba. Para tamu dari keluarga inti sudah mulai mengisi kursi-kursi di taman belakang. Aku bisa merasakan tatapan bingung dan bisikan-bisikan mereka saat melihat Adrian yang berdiri di samping Papa untuk menyambut mereka, bukan Rian. Anindita, sudah siap, nak? Suara lembut Mama menyadarkanku. Aku menatap pantulan terakhirku di cermin. Mbak Anissa telah melakukan keajaiban. Wajahku tampak segar dan merona, mataku bersinar, meskipun aku tahu itu hanya efek dari shimmer eyeshadow. Aku mengenakan gaun impianku. Aku siap. Aku mengangguk. Diapit oleh Papa dan Mama,
Aku berjalan perlahan menuruni tangga, lalu menyusuri jalan setapak menuju panggung pelaminan yang telah diubah menjadi tempat akad nikah. Setiap langkah terasa berat. Alunan musik kecapi yang lembut mengiringi langkahku. Semua mata tertuju padaku. Aku menundukkan kepala, tidak berani membalas tatapan mereka. Lalu aku melihatnya. Adrian duduk bersila di atas bantal beludru, berhadapan langsung dengan papa dan bapak penghulu. Punggungnya tegap, wajahnya serius. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia memberiku senyuman kecil. Senyuman yang seolah berkata, kita bisa melalui ini bersama. Aku duduk di sampingnya, dipisahkan oleh meja akad yang rendah. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin dan menenangkan. Aku melirik tangannya yang terkepal ringan di atas lutut, seolah mengumpulkan kekuatan. Prosesi dimulai. Suara bapak penghulu terdengar hikmat, membacakan doa-doa dan memberikan nasihat pernikahan. Aku tidak bisa fokus pada kata-katanya. Pikiranku melayang. Ini benar-benar terjadi. Aku akan menikah dengan Adrian Wijaya. Sudah siap, Ananda Adrian? Tanya papa, suaranya terdengar sedikit bergetar karena emosi. Adrian mengangguk. Dia menjulurkan tangannya, disambut oleh papa. Mereka saling menggenggam dengan erat. Ananda Adrian Wijaya bin Bapak Suryo Wijaya, papa memulai, suaranya mantap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Anindita Putri binti Hermawan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 100 gram, dibayar tunai. Seluruh dunia seolah menahan napas. Aku menahan napasku. Dengan satu tarikan napas, tanpa keraguan sedikitpun, Adrian menjawab dengan suara yang lantang dan jelas, menggema di seluruh taman. Saya terima nikah dan kawinnya Anindita Putri binti Hermawan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu. Sah. Gema kata, sah, dari para saksi terasa seperti gelombang kejut yang menghantam tubuhku. Palu takdir telah diketuk. Semuanya telah resmi. Aku menunduk, dan tanpa kusadari, setetes air mata jatuh ke pangkuanku. Doa dibacakan. Buku nikah ditandatangani. Lalu tibalah saatnya. Aku beringsut mendekat, mengambil tangan Adrian dan mencium punggung tangannya. Saat itulah aku merasakan sentuhan pertamanya sebagai suami. Tangannya sedikit gemetar, namun hangat. Dia kemudian mengangkat daguku dengan lembut dan mencium keningku. Ciuman itu terasa begitu lama, begitu khidmat. Tidak ada gairah di sana, yang ada hanyalah sebuah janji tanpa kata. Resepsi dimulai 1 jam kemudian. Kami berdiri di pelaminan megah, menerima ucapan selamat dari para tamu. Banyak dari mereka yang tampak bingung, terutama teman-teman dan kolega bisnis yang tidak tahu drama pagi tadi. Tapi karisma Adrian dan sikap tenang keluarga kami membuat mereka hanya bisa tersenyum dan menyimpan pertanyaan mereka. Adrian dengan cepat beradaptasi. Dia menyalami semua orang dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai suami Nita, seolah ini adalah hal paling wajar di dunia. Di tengah-tengah resepsi, saat kami sedang berfoto dengan beberapa teman kuliah, keributan itu terjadi. Terdengar teriakan-teriakan dari pintu masuk utama. Beberapa petugas keamanan tampak kewalahan menahan seorang pria yang meronta-ronta dengan brutal. Musik gamelan yang mengalun lembut berhenti seketika. Semua tamu menoleh ke sumber keributan. Jantungku serasa berhenti berdetak saat aku mengenali sosok itu. Rian. Dia berhasil datang. Pakaiannya, kemeja batik yang seharusnya ia kenakan untuk akad, kini kusut masai dan kotor. Rambutnya acak-acakan, matanya liar dan merah. Dia tampak seperti orang gila. Nih, lepaskan aku, bodoh. Itu pesta pernikahanku. Nita, teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Dia berhasil menerobos barikade keamanan dan berlari ke arah pelaminan. Langkahnya terhenti beberapa meter di hadapan kami. Napasnya terengah-engah. Matanya membelalak tak percaya saat melihatku, dalam balutan gaun pengantin, berdiri berdampingan dengan Adrian yang juga mengenakan pakaian pengantin. Nita, apa-apaan ini? Desisnya, menunjuk Adrian dengan jari gemetar. Siapa dia? Kenapa kamu sama dia? Pernikahan kita hari ini. Aku datang. Aku kembali untukmu. Sebelum aku sempat menjawab, Adrian melangkah maju 1 langkah,
menempatkan dirinya sedikit di depanku, menjadi perisai. Anda sudah terlambat, kata Adrian, suaranya dingin dan menusuk. Rian tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan gila. Terlambat? Apa maksudmu? Nita, sayang, ini aku. Ini pasti salah paham. Aku bisa jelaskan semuanya. Siti, perempuan ular itu menjebakku. Dia memberiku obat, aku tidak sadar. Dan barang-barang itu, aku baru sadar semuanya palsu. Dia menipuku dan menipumu. Aku kembali untukmu, sayang. Ayo kita usir orang ini dan kita lanjutkan pernikahan kita. Rentetan kebohongan yang begitu menyedihkan. Aku melangkah keluar dari belakang Adrian, menatap Rian dengan tatapan paling dingin yang bisa kuberikan. Rasa sakit hati yang tadi pagi kurasakan kini telah mengkristal menjadi baja. Permainanmu sudah selesai, Rian, kataku dengan suara yang tenang namun mematikan. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir setelah kamu kabur dengan pembantuku, mengosongkan brankasku, dan mematikan ponselmu, aku akan diam saja menunggumu sambil menangis? Wajahnya pias. Dia pasti syok karena aku tahu barang-barang itu palsu. Rencananya untuk kembali sebagai korban yang tertipu telah gagal total. Kamu datang ke sini, berharap aku masih sendiri dan putus asa? Lanjutku, setiap kata adalah sebuah tamparan. Lihat sekelilingmu. Pesta ini tetap berjalan. Dan di pelaminan ini, sudah ada seorang pria yang jauh lebih baik darimu. Seorang pria sejati, bukan seorang pengecut dan pencuri sepertimu. Kenalkan, ini Adrian Wijaya. Suamiku. Kata, suamiku, kugoreskan seperti pisau. Mata Rian melebar karena horor dan ketidakpercayaan. Suami? Tidak mungkin, raungnya. Dia mencoba menerjang maju untuk meraihku. Kamu milikku, Nita. Tapi papa, paman-pamanku, dan petugas keamanan sudah bergerak. Mereka menangkap Rian, menahan kedua tangannya di belakang. Dia meronta-ronta seperti hewan yang terluka. Kamu akan menyesal, Nita. Kamu tidak akan bahagia dengannya. Aku akan kembali. Aku akan... Teriakannya terputus saat mereka menyeretnya keluar dari gedung. Suasana kembali hening, semua tamu menatap kami dengan napas tertahan. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena luapan emosi. Adrian berbalik dan menggenggam kedua tanganku. Genggamannya erat, menyalurkan kekuatan. Semua sudah berakhir, bisiknya. Aku menatapnya, lalu menatap para tamu yang masih syok. Aku mengambil mikrofon dari pembawa acara. Mohon maaf atas gangguan yang baru saja terjadi, kataku dengan suara yang kuusahakan tetap stabil. Mari kita lanjutkan pestanya. Musik kembali mengalun. Pesta dilanjutkan. Aku dan Adrian kembali duduk di singgasana kami. Dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Kami adalah dua orang asing yang kini terikat takdir, disatukan oleh pengkhianatan, dan baru saja melewati badai pertama kami bersama. Hari yang panjang ini belum berakhir, dan aku tahu, malam yang lebih panjang menanti kami. Pesta akhirnya berakhir. Jarum jam di dinding aula yang megah menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir, seorang kolega bisnis papa yang tampaknya tidak menyadari separuh pun drama yang terjadi, akhirnya berpamitan dengan senyum lebar dan ucapan selamat yang terdengar hampa di telingaku. Begitu pintu tertutup di belakangnya, topeng yang telah kupasang selama berjam-jam seolah retak dan hancur berkeping-keping. Tenagaku terkuras habis. Senyum di bibirku terasa kaku dan sakit, dan aku harus bersandar pada Adrian agar tidak limbung. Sudah selesai, bisik Adrian pelan di telingaku, lengannya melingkari pinggangku dengan sigap, menopang tubuhku yang terasa lemas. Mama dan Papa menghampiri kami dengan wajah yang sama lelahnya. Kalian berdua pergilah ke hotel, istirahat, kata Papa, suaranya serak. Biar kami yang mengurus sisanya di sini. Mama memelukku erat. Kamu sangat kuat, sayang. Mama bangga sekali padamu, isaknya pelan. Lalu ia beralih pada Adrian. Terima kasih, Nak Adrian. Kami tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu hari ini. Sudah menjadi kewajiban saya, Tante, jawab Adrian dengan sopan. Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 tempat Presidential Suite telah dipesan terasa begitu surreal. Kami duduk di kursi belakang mobil pengantin yang dihiasi bunga, dipisahkan oleh jarak beberapa inci yang terasa seperti jurang pemisah. Tidak ada yang berbicara.
Sopir di depan sepertinya merasakan ketegangan itu dan hanya fokus mengemudi, sementara alunan musik jazz lembut dari radio mobil terdengar seperti musik latar dari sebuah film bisu. Aku menatap keluar jendela, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta yang melesat-lesat. Ribuan jendela apartemen dan gedung perkantoran yang menyala, di baliknya ada ribuan kehidupan yang berjalan normal. Sementara hidupku sendiri, dalam satu hari, telah dijungkirbalikkan sepenuhnya. Setibanya di hotel, kami disambut oleh manajer yang mengantar kami langsung ke lantai paling atas. Pintu ganda berwarna mahoni terbuka, menampakkan sebuah ruangan yang lebih besar dari apartemenku sendiri. Kemewahan suite itu begitu menyesakkan. Sebuah ruang tamu dengan sofa bludru, grand piano di sudut, dan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan 180 derajat kota Jakarta. Di atas meja, sebotol sampanye mahal terdingin dalam ember perak, di sampingnya ada sepiring stroberi berlapis coklat dan kartu ucapan selamat datang. Pintu kamar tidur utama terbuka, menampakkan ranjang super king size yang ditaburi kelopak mawar merah membentuk sebuah hati. Di atasnya, 2 handuk putih dilipat dengan anggun membentuk sepasang angsa yang saling berhadapan. Semua ini, kemewahan, romantisme, perhatian pada detail, telah dipersiapkan untuk Anindita dan Rian. Bukan untuk Anindita dan Adrian. Pemandangan ini terasa seperti sebuah ejekan. Aku akan mandi duluan, kataku, memecah keheningan yang terasa memekakkan telinga. Aku bahkan tidak menunggunya menjawab, langsung berjalan menuju kamar mandi yang lebih mirip spa pribadi, lengkap dengan jacuzzi dan sauna. Aku melepaskan gaun pengantin yang terasa seperti zirah seberat 1 ton. Aku berdiri di bawah pancuran air hangat selama hampir 1 jam, membiarkan airnya membasahi rambut dan tubuhku, berharap bisa menghanyutkan semua peristiwa hari ini. Tentu saja tidak bisa. Saat aku keluar dengan balutan jubah mandi hotel yang tebal, aku menemukan Adrian sedang berdiri di dekat jendela besar di ruang tamu, punggungnya menghadapku. Dia sudah berganti pakaian, mengenakan kemeja dan celana bahan yang tadi ia kenakan di bawah beskapnya. Aku tidak berani mendekat. Aku berjalan ke arah koperku yang telah diantarkan oleh staf hotel. Saat membukanya, hatiku mencelos. Di bagian paling atas, terlipat dengan rapi, ada beberapa set lingerie dan gaun tidur sutra berpotongan seksi yang sengaja kubeli untuk bulan maduku dengan Rian. Melihatnya sekarang membuat perutku mual. Dengan cepat, aku menguburnya di bawah tumpukan pakaian lain dan menarik keluar satu set piyama katun yang paling sederhana dan tertutup. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya dari kemewahan yang canggung ini, di sebuah desa kecil yang berdebu di pesisir Jawa Tengah, drama yang sesungguhnya baru saja mencapai klimaksnya. Rian, setelah diusir secara memalukan dari pernikahanku, tidak membuang waktu. Dengan sisa uang di sakunya, dia menyewa mobil travel dan memaksa sopirnya untuk tancap gas menuju kampung halaman Siti. Amarah, rasa malu, dan kepanikan membakarnya sepanjang perjalanan. Satu-satunya harapan yang membuatnya tetap waras adalah harta karun yang ia yakini sedang menunggunya di tangan Siti. Dia tiba di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kandang ayam dan pohon-pohon pisang. Siti dan kedua orang tuanya yang tampak bingung menyambutnya di teras. "Mas Rian, kenapa baru sampai? Bagaimana pestanya?" tanya Siti dengan cemas, tidak menyadari badai yang akan menghantamnya. Rian tidak menjawab. Dia menerobos masuk ke dalam rumah, matanya liar mencari tas besar yang mereka bawa dari Jakarta. Dia menemukannya di sudut ruangan. "Cepat buka," perintahnya dengan suara dingin. Dengan tangan gemetar, di bawah tatapan bingung orang tuanya, Siti membuka resleting tas itu. Hatinya berdebar penuh antisipasi. Disinilah masa depan cerah mereka berada. Rian langsung menyambar kotak perhiasan beludru merah dan membukanya dengan kasar. Di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang menggantung di langit-langit, perhiasan-perhiasan itu berkilauan dengan indah. Bapak dan Ibu Siti terkesiap melihat begitu banyak emas berlian. "Ini dia. Hahaha. Ini dia," tawa Rian, tawa yang terdengar sedikit gila. Dia mengambil kalung berlian imitasi itu, menimbangnya di tangan. "Dengan ini, kita bisa membeli separuh desa ini." Namun, ada sesuatu yang aneh. Perhiasan itu terasa terlalu ringan. Kilauannya, jika diperhatikan lebih saksama, tampak sedikit kosong. Rian mengerutkan kening.
Dia mengambil salah satu cincin, safir, itu dan, teringat cara-cara murahan untuk menguji batu mulia, dia mencoba menggoreskannya ke permukaan kaca jendela yang kusam. Tidak ada goresan. Sama sekali. Dia menggosokkannya lebih keras. Tetap tidak ada. Kaca itu tetap utuh. Kenapa tidak bisa? Gumamnya, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ada apa, Mas? Tanya Siti, firasat buruk mulai merayapinya. Rian tidak menjawab. Dia beralih ke dompetku. Harapan terakhirnya. Kartu ATM, tanpa batas. Mana ATM terdekat di desa ini? Bentaknya pada ayah Siti. Sang ayah yang ketakutan tergagap menunjuk arah, di depan kantor kecamatan, Den. Sekitar 2 kilometer dari sini. Tanpa pikir panjang, Rian menyambar kunci motor butut milik ayah Siti dan melesat pergi, meninggalkan Siti dan keluarganya dalam kebingungan. Dia memacu motor itu di jalanan desa yang gelap dan tidak rata, jantungnya berdebar kencang antara harapan dan ketakutan. Dia menemukan mesin ATM satu-satunya, yang tampak tua dan terkurung dalam sebuah bilik kotor. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kartu itu, mengetik PIN yang telah ia hafal di luar kepala. Dia tidak berani langsung menarik uang. Dia memilih menu, informasi saldo. Layar monokrom itu berkedip-kedip sejenak, lalu menampilkan serangkaian angka yang menghancurkan seluruh dunianya. Saldo Anda, Rp4.750.350. 4 juta. Bukan 4 miliar. Bukan bahkan 400 juta. Hanya Rp4.750.000. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membayar sewa gedung pernikahanku. Tidak mungkin, teriaknya di dalam bilik ATM yang pengap. Dia memukul-mukul mesin itu dengan frustrasi. Pasti salah. Mesinnya rusak. Dia kembali ke rumah dengan perasaan hancur lebur. Wajahnya pucat pasi. Saat masuk, dia melihat ayah Siti sedang membolak-balik sertifikat rumah di bawah cahaya lampu teplok. Ini aneh, Dan, kata laki tua itu dengan polos. Kertasnya terasa seperti kertas foto. Dan stempel BPN-nya ini kot seperti cetakan printer ya, tidak tembus ke belakang. Itulah puncaknya. Kebenaran yang brutal dan memalukan menghantam Rian seperti kereta api. Semuanya palsu. Perhiasan, uang, sertifikat. Anindita telah menipunya. Dia, yang mengira dirinya adalah sang predator cerdas, ternyata hanyalah seekor tikus bodoh yang masuk ke dalam perangkap. Dan dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di pesta pernikahan wanita itu, tidak menyadari bahwa wanita itu telah menikah dengan pria lain. Dia telah kehilangan segalanya. Amarahnya meledak. Bukan pada dirinya sendiri, bukan pada kebodohannya, melainkan pada target termudah di hadapannya. Siti, raungnya, membuat seisi rumah terlonjak kaget. Dia menghampiri Siti yang meringkuk ketakutan dan menjambak rambutnya. Ini semua gara-gara kamu. Ampun, Mas, saya tidak tahu apa-apa. Isak Siti. Tidak tahu. Kamu bekerja di sana 5 tahun. Seharusnya kamu tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Kamu menjebakku. Kamu sengaja melakukan ini bersama majikanmu untuk menghancurkanku. Iya kan? Mas, Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siti, disaksikan oleh kedua orang tuanya yang hanya bisa mematung karena syok dan ngeri. Siti tersungkur ke lantai papan, memegangi pipinya yang panas dan perih. Perempuan tidak berguna, maki Rian. Semua rencanaku hancur karena kebodohanmu. Dia menendang tas berisi perhiasan palsu itu, membuat isinya berhamburan di lantai. Aku akan kembali ke Jakarta. Aku akan mendapatkan Nita kembali. Dia pasti melakukan ini karena cemburu. Dia masih mencintaiku. Aku akan membuatnya memohon ampun padaku. Dengan delusi dan keangkuhan yang tersisa, Rian menyambar kunci mobil travel sewaan yang masih terparkir di depan rumah, mengabaikan teriakan sopirnya. Dia pergi, meninggalkan Siti yang menangis terseduh-seduh di tengah runtuhan mimpi-mimpinya, dengan tumpukan perhiasan palsu yang berkilauan mengejeknya di lantai. Kembali di suite hotel, aku telah selesai berganti pakaian dengan piyama. Adrian masih di posisi yang sama, menatap keluar jendela. Adrian, panggilku pelan. Dia berbalik. Wajahnya tampak lelah. Ya, Nita? Terima kasih, kataku tulus.
Untuk semuanya hari ini. Kamu tidak perlu melakukan itu semua. Dia berjalan mendekat, berhenti beberapa langkah di hadapanku. Aku hanya melakukan apa yang kurasa benar. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku memeluk diriku sendiri, tiba-tiba merasa sangat dingin. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Suaraku bergetar. Kita tidak perlu tahu semuanya sekarang, jawabnya lembut. Untuk malam ini, kita hanya perlu istirahat. Hari ini sudah terlalu panjang. Saat itulah, pertahananku runtuh. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata kelelahan yang mengalir tanpa suara di pipiku. Air mata untuk mimpiku yang hancur, untuk kepercayaanku yang dikhianati, untuk takdir aneh yang kini harus kujalani. Adrian tidak mendekat untuk memelukku. Dia hanya berdiri di sana, memberiku ruang. Dia kemudian berjalan ke minibar, mengambil sebotol air mineral, dan menuangkannya ke gelas. Dia meletakkannya di meja di sampingku. Sebuah tindakan kecil, tapi entah kenapa terasa begitu berarti. Dia menghormati batasku. Setelah beberapa saat, aku berhasil menenangkan diri. Soal tempat tidur, aku memulai dengan canggung, melirik ke arah ranjang besar yang dihiasi kelopak mawar. Adrian seolah mengerti. "Jangan khawatir," katanya. "Ranjang itu milikmu. Aku bisa tidur di sofa?" Tapi sofanya sangat nyaman. Aku pernah tidur di tempat yang jauh lebih buruk, potongnya dengan senyum tipis. Dia berjalan ke lemari, mengambil bantal dan selimut tambahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menata sofa panjang di ruang tamu menjadi tempat tidurnya. Aku hanya bisa mematung, memperhatikannya. Pria ini, suamiku, adalah seorang pria terhormat. Di tengah situasi yang paling canggung sekalipun, dia tidak pernah membuatku merasa terancam atau tidak nyaman. Malam itu, malam pertama pernikahanku, aku tidur sendirian di ranjang super king size yang dingin. Di ruangan sebelah, suamiku tidur di sofa. Tidak ada malam pertama seperti pengantin lainnya. Hanya ada keheningan, jarak, dan sebuah perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Sebuah benih kepercayaan dan rasa terima kasih pada pria asing yang kini terikat padaku oleh janji suci. Malam ini dingin dan sepi, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian dalam menghadapi kegelapan. Tentu, saya akan melanjutkan ke babak selanjutnya, di mana Anindita dan Adrian mulai menavigasi awal dari kehidupan mereka yang tak terduga. Bab 5 akan menjadi momen transisi, dari kekacauan di Jakarta menuju secercah harapan di lingkungan yang baru. Pagi datang membawa serta kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Aku terbangun saat secercah cahaya matahari menembus tirai tebal di jendela suite, menciptakan garis-garis keemasan di atas karpet. Aku mengerjapkan mata, sejenak merasa bingung dengan lingkungan mewah di sekitarku, sebelum ingatan akan peristiwa kemarin menghantamku seperti gelombang pasang. Pernikahan. Pengkhianatan. Pernikahan lagi. Rian. Adrian. Semuanya terasa seperti demam yang kacau. Aku bangkit dari tempat tidur yang terasa terlalu besar dan dingin. Jubah mandi hotel tersampir di kursi, dan saat aku memakainya, aku melihat Adrian sudah terjaga. Dia tidak lagi di sofa, melainkan sedang duduk di salah satu kursi di dekat jendela, secangkir kopi di tangannya. Dia sudah berpakaian rapi dengan kemeja polo dan celana chino, seolah siap untuk memulai hari yang normal. Kontras dengan diriku yang merasa seperti baru saja selamat dari reruntuhan kapal. "Selamat pagi," sapanya, suaranya tenang. "Aku sudah memesan sarapan. Seharusnya sebentar lagi diantar." "Pagi," jawabku pelan. "Kamu tidur nyenyak?" Pertanyaan yang bodoh, tapi hanya itu yang terpikir olehku. Dia tersenyum tipis. "Cukup, lebih baik dari yang kuduga." "Kamu?" Aku tidak yakin aku benar-benar tidur, aku jujur. Keheningan yang canggung kembali menyelimuti kami. Saat itulah bel pintu berbunyi. Seorang pelayan mendorong troli berisi sarapan mewah, wafel, telur benediktus, buah-buahan segar, dan aroma kopi yang baru diseduh. Pemandangan itu, lagi-lagi, terasa begitu salah. Ini adalah sarapan pertama sepasang pengantin baru. Seharusnya diisi dengan tawa, bisikan mesra, dan tatapan penuh cinta. Sarapan kami diisi dengan denting pelan garpu dan pisau di atas piring porselen.
Setelah sarapan yang nyaris tak tersentuh, Adrian meletakkan serbetnya. Nita, panggilnya, nadanya sedikit lebih serius. Aku sudah bicara dengan orang tuaku tadi pagi. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Aku mengangkat kepalaku. Orang tuamu? Mereka sudah tahu? Sudah. Aku menceritakan semuanya, jawabnya. Dan mereka ingin kita pulang ke rumah mereka hari ini. Mereka tinggal di Bandung. Udaranya sejuk, suasananya tenang. Mungkin itu tempat yang lebih baik untukmu saat ini, jauh dari semua kekacauan di Jakarta. Idenya terdengar menakutkan sekaligus menarik. Pergi dari Jakarta, meninggalkan rumahku, butikku, dan semua kenangan pahit yang baru saja terjadi. Tapi di sisi lain, prospek untuk berada di tempat yang tenang, di mana tidak ada yang mengenalku sebagai pengantin yang ditinggal kabur, terasa begitu melegakan. Aku tidak tahu, gumamku. Aku harus bicara dengan papa dan mama. Aku sudah bicara dengan Om Hermawan juga, katanya. Beliau setuju. Beliau pikir ini ide yang sangat baik. Memberimu ruang untuk bernapas. Semua telah diatur tanpa sepengetahuanku. Sebagian dari diriku merasa kesal karena dianggap tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi bagian yang lebih besar merasa bersyukur. Di saat aku merasa terlalu lelah untuk berpikir, ada seseorang yang mengambil alih kemudi. Baiklah, putusku akhirnya. Kita ke Bandung. Perjalanan 3 jam dari Jakarta ke Bandung terasa seperti sebuah transisi dari neraka ke purgatorium. Kami tidak banyak bicara. Aku lebih banyak memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan-lahan digantikan oleh hamparan sawah hijau dan perbukitan yang megah. Adrian sepertinya mengerti kebutuhanku akan keheningan. Dia hanya menyetir dengan tenang, sesekali menyalakan radio yang memainkan lagu-lagu instrumental yang menenangkan. Saat mobil mulai memasuki kawasan Dago Pakar, udara terasa berubah. Kesejukan yang menyegarkan menggantikan panas dan polusi Jakarta. Jalanan menanjak dan berkelok-kelok, diapit oleh pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang dan vila-vila mewah yang tersembunyi di baliknya. Adrian akhirnya membelokkan mobilnya memasuki sebuah gerbang besi tempa yang besar, menyusuri jalan pribadi yang dihiasi barisan pohon flamboyan. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah megah berarsitektur modern tropis, dengan dinding-dinding kaca besar, taman yang terawat sempurna, dan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan lembah hijau di bawahnya. Jantungku mulai berdebar kencang karena gugup. Aku akan bertemu dengan keluarga baruku. Mertuaku. Orang tua dari pria yang kunikahi dalam keadaan darurat. Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Apakah mereka akan menyalahkanku? Apakah mereka akan menatapku dengan iba? Begitu Adrian mematikan mesin mobil di depan lobi utama, pintu rumah terbuka. Sepasang suami istri parubaya yang masih tampak sangat bugar dan elegan keluar untuk menyambut kami. Ayah Adrian, Bapak Suryo Wijaya, adalah seorang pria tinggi tegap dengan rambut keperakan yang disisir rapi, memancarkan aura wibawa seorang pebisnis sukses. Di sampingnya, Ibu Lena Wijaya, seorang wanita cantik dengan senyum yang begitu hangat dan tulus, matanya memancarkan kebaikan. Saat aku turun dari mobil dengan canggung, Ibu Lena langsung menghampiriku dan tanpa ragu memelukku. Pelukan itu begitu erat dan hangat, pelukan seorang ibu. Anindita, selamat datang di rumah, nak, bisiknya di telingaku, suaranya lembut. Jangan pikirkan apa-apa. Lupakan semua yang terjadi kemarin. Di sini, kamu aman. Kamu adalah putri kami sekarang. Air mataku, yang kukira sudah kering, kembali menggenang di pelupuk mata. Sambutan yang begitu tulus, tanpa penghakiman sedikitpun, meruntuhkan sebagian dinding pertahanan yang telah kubangun di sekeliling hatiku. Bapak Suryo menjabat tanganku dengan lembut namun mantap. Kami sudah dengar semua ceritanya dari Adrian, katanya dengan suara bariton yang menenangkan. Kamu gadis yang sangat kuat, Anindita. Adrian tidak salah pilih. Selamat datang di keluarga Wijaya. Mereka sama sekali tidak menyinggung soal Rian, soal pengkhianatan, atau soal aib. Mereka hanya fokus pada satu hal, menerimaku sebagai bagian dari keluarga mereka. Siang itu, kami makan siang bersama di teras belakang yang menghadap ke pemandangan kota Bandung yang spektakuler.
Mereka menceritakan kisah-kisah lucu tentang masa kecil Adrian, bagaimana ia pernah jatuh dari pohon mangga, atau bagaimana ia pernah mencoba memasak dan hampir membakar dapur. Mereka berhasil membuatku tertawa, tawa pertamaku yang tulus setelah sekian lama. Aku melihat sisi lain dari Adrian, sisi yang lebih santai dan humoris, sisi yang hanya muncul saat ia berada di tengah keluarganya. Setelah makan siang, Ibu Lena mengantarku ke kamar yang telah disiapkan. Ini kamar Adrian sejak remaja, katanya sambil membuka sebuah pintu di lantai 2. Sengaja tidak banyak kami ubah. Kami pikir, kalian akan lebih nyaman di sini untuk sementara. Kamar itu sangat luas, dengan ranjang besar, area duduk kecil, dan balkon pribadi yang menghadap ke taman. Dindingnya berwarna biru tua yang menenangkan. Tidak seperti kamar remaja pada umumnya yang penuh poster, kamar ini tampak rapi dan dewasa. Namun, di atas meja belajar kayu jati yang besar, aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Di antara tumpukan buku-buku bisnis dan arsitektur, ada sebuah bingkai foto digital yang terus menampilkan slide foto. Foto-foto Adrian bersama teman-temannya, foto keluarga, foto pemandangan dari berbagai negara yang pernah ia kunjungi. Dan kemudian, sebuah foto muncul yang membuatku menahan napas. Itu adalah foto kami berdua. Diambil saat acara prom SMA, lebih dari 7 tahun yang lalu. Aku mengenakan gaun berwarna lavender, dan Adrian mengenakan setelan jas hitam dengan dasi yang warnanya senada dengan gaunku. Kami tampak begitu muda, begitu polos, tertawa lepas ke arah kamera tanpa beban sedikit pun. Foto itu hanya muncul selama beberapa detik sebelum berganti ke foto lain. Tapi itu sudah cukup. Dia masih menyimpan foto itu. Bukan di dalam album tua yang berdebu, tapi di dalam bingkai digital di kamarnya, di antara kenangan-kenangan terkininya. Kamu istirahat saja dulu ya, Nak, suara Ibu Lena menyadarkanku dari lamunan. Anggap saja rumah sendiri. Setelah beliau pergi, aku duduk di tepi ranjang. Kelelahan yang luar biasa kembali menderaku. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ini adalah kelelahan setelah sebuah perjalanan panjang, bukan kelelahan karena keputusasaan. Di rumah ini, di antara orang-orang yang baru kukenal ini, aku merasa diterima. Aku merebahkan diri dan untuk pertama kalinya dalam 48 jam terakhir, aku tertidur pulas tanpa mimpi buruk. Aku terbangun saat hari sudah menjelang senja. Aku mendengar suara alunan musik klasik yang lembut dari lantai bawah. Setelah mandi dan berganti pakaian dengan salah satu gaun santai yang kubawa, aku turun. Aku menemukan Adrian sedang duduk sendirian di ruang keluarga, membaca buku. Sudah bangun? Tanyanya, menutup bukunya. Tidurmu nyenyak? Sangat, jawabku. Di mana Om dan Tante? Mereka ada acara makan malam dengan teman-temannya. Jadi malam ini hanya ada kita berdua, katanya. Para asisten rumah tangga sudah menyiapkan makan malam. Kita bisa makan kapanpun kita mau. Suasana kembali menjadi sedikit canggung. Hanya kami berdua. Di rumahnya. Rumah kami? Aku tidak tahu. Adrian, panggilku pelan, memutuskan untuk menghadapi gajah di dalam ruangan. Soal foto di kamarmu. Foto prom kita. Dia tersenyum kecil, senyum yang sedikit sedih. Kamu melihatnya ya? Aku lupa mematikannya. Kenapa kamu masih menyimpannya? Dia bangkit dan berjalan ke arah bar kecil di sudut ruangan, menuangkan 2 gelas air putih. Dia memberikan satu padaku. Karena, jawabnya setelah hening sejenak, malam itu adalah salah satu malam paling bahagia dalam hidupku. Sebelum semuanya menjadi rumit. Sebelum jarak dan waktu memisahkan kita. Dia kembali duduk, kali ini sedikit lebih dekat denganku. Nita, katanya, menatapku lekat-lekat. Aku tahu pernikahan kita terjadi bukan karena alasan yang seharusnya. Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku tidak akan menuntut hakku sebagai suami. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Tawaranku kemarin pagi di rumahmu, itu bukan karena kasihan. Itu bukan karena aku ingin menjadi pahlawan. Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Saat aku mendengar kabar kamu akan menikah dengan orang lain, sejujurnya, hatiku sakit. Sakit sekali. Aku menyadari satu hal selama bertahun-tahun aku di luar negeri. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kutemui, tidak ada yang bisa menggantikanmu.
Aku mencoba melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Saat aku kembali ke Jakarta dan memutuskan untuk datang ke pernikahanmu, niatku hanya satu, untuk melihatmu bahagia untuk terakhir kalinya, lalu aku akan benar-benar melepaskanmu. Tapi takdir berkata lain. Pengakuannya yang begitu jujur dan tanpa tedeng aling-aling membuat pertahananku goyah. Pria ini, yang kupikir telah lama melupakanku, ternyata menyimpan perasaan yang sama denganku selama ini. Ketika aku melihatmu hancur pagi itu, lanjutnya, suaranya melembut, semua pikiran logisku hilang. Yang ada di kepalaku hanya satu, aku tidak akan membiarkan pria manapun menyakitimu lagi. Aku harus melindungimu. Mungkin ini caraku yang egois untuk membawamu kembali ke dalam hidupku. Dan jika kamu suatu hari nanti memutuskan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan dan ingin pergi, aku akan mengerti. Aku akan melepaskanmu. Air mataku kembali menetes. Aku tidak tahu harus berkata apa, Adrian. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, sahutnya. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuhku, tapi hanya menawarkannya di udara di antara kami. Sebuah isyarat. Aku menatap tangannya, lalu menatap matanya yang tulus. Cinta yang kupikir telah lama terkubur di bawah puing-puing patah hati, ternyata hanya tertidur. Pengkhianatan Rian telah membangunkannya dengan kasar. Dan kini, cinta itu menatapku, menawarkan sebuah awal yang baru. Perlahan, aku mengangkat tanganku dan menyambut uluran tangannya. Jemari kami bertaut. Terasa pas, terasa benar. Malam itu, kami makan malam berdua di teras belakang, di bawah taburan bintang di langit Bandung yang cerah. Kami berbicara, benar-benar berbicara untuk pertama kalinya. Tentang 6 tahun yang telah kami lewati masing-masing. Tentang mimpi, kegagalan, dan harapan. Kami tertawa, mengenang kelucuan masa SMA kami. Kecanggungan itu menguap, digantikan oleh kehangatan dan kenyamanan yang telah lama hilang. Saat kami kembali ke kamarnya, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi jarak. Dia tidak berjalan ke sofa. Aku juga tidak mengharapkannya. Dia mendekatiku, tangannya yang masih menggenggam tanganku terangkat untuk membelai pipiku. Anindita, bisiknya. Aku mendongak, menatapnya, dan di matanya, aku melihat rumah. Dia menundukkan kepalanya, dan kali ini, saat bibirnya menyentuh bibirku, tidak ada lagi keraguan. Ciuman itu lembut pada awalnya, penuh dengan kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Lalu perlahan berubah menjadi lebih dalam, lebih penuh gairah. Sebuah penyatuan kembali dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu, di kamar masa remajanya, di antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, malam pertama kami yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Yang ada hanyalah cinta yang bersemi kembali, menyembuhkan luka, dan merajut janji untuk sebuah awal yang baru. Aku tertidur dalam pelukannya, merasa aman dan utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak tahu apa yang akan dibawa oleh hari esok, tapi aku tahu, aku tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Tentu. Setelah momen keintiman dan penyembuhan di bab 5, kini saatnya bagi Anindita dan Adrian untuk menghadapi kenyataan bahwa masa lalu tidak selalu tinggal di masa lalu. Bab 6 akan menguji kekuatan ikatan mereka saat hantu-hantu dari kehidupan lama Anindita kembali untuk mengusik kebahagiaan yang baru ia temukan. 6 bulan pertama pernikahan kami berlalu seperti sebuah musim semi yang panjang setelah musim dingin yang membekukan. Bandung, dengan udaranya yang sejuk dan ritme hidupnya yang lebih lambat, menjadi kanvas yang sempurna bagi kami untuk melukis awal kehidupan baru kami. Cinta kami, yang bersemi kembali dari abu pengkhianatan, tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh dan dewasa. Adrian bukan hanya seorang suami, dia adalah sahabatku, rekan kerjaku, dan tempatku berpulang yang paling aman. Kami membangun sebuah rutinitas yang indah. Pagi hari dimulai dengan secangkir kopi di balkon kamar kami, memandangi kabut tipis yang menyelimuti perbukitan. Setelah itu, kami akan berpisah untuk menjalani kesibukan masing-masing. Adrian dengan firma arsitekturnya yang mulai kembali ia kelola dari kantor cabang di Bandung, dan aku dengan proyek impian baruku, sebuah butik haute couture di salah satu jalan paling premium di kota itu.
Adrian merancang sendiri interior butikku, menciptakan sebuah ruang yang elegan dan intim, persis seperti yang selalu kuimpikan. Orang tuanya dan orang tuaku memberikan dukungan penuh, seringkali berkunjung di akhir pekan, menciptakan sebuah harmoni keluarga besar yang hangat dan utuh. Luka di hatiku karena Ryan dan Siti tidak sepenuhnya hilang, tetapi telah berubah menjadi bekas luka yang samar. Sebuah pengingat akan badai yang telah kulalui, yang membuatku lebih menghargai cerahnya langit saat ini. Aku belajar untuk tertawa lagi, tawa yang lepas dan tanpa beban. Aku belajar untuk percaya lagi, karena Adrian menunjukkanku setiap hari apa arti kepercayaan yang sesungguhnya. Aku bahagia, benar-benar bahagia, dengan cara yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, ketenangan itu, seperti halnya Fata Morgana, mulai goyah saat bayang-bayang masa lalu yang kelam merayap kembali dari sudut-sudut tergelapnya. Semua berawal dari sebuah permintaan pertemanan di media sosial. Akun baru tanpa foto profil, dengan nama samaran yang aneh. Aku biasanya akan mengabaikannya, tapi akun itu mengirimiku sebuah pesan. Sebuah pesan singkat yang membuat darahku serasa membeku. Gaun lavender di foto prom itu. Kamu terlihat sangat cantik. Tapi kamu lebih cantik lagi dengan gaun pengantinmu, meskipun sayang sekali prianya salah. Aku merindukanmu, Nita. Jantungku berdebar kencang. Hanya ada dua orang yang tahu detail tentang foto prom itu, aku dan Adrian. Dan pesan ini jelas bukan darinya. Ryan. Entah bagaimana, dia menemukanku. Tanganku gemetar saat aku menekan tombol blokir, seolah dengan begitu aku bisa menghapus keberadaannya dari alam semesta. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya gangguan kecil, sebuah upaya putus asa dari seorang pria yang kalah. Aku tidak menceritakannya pada Adrian. Aku tidak ingin merusak kedamaian kami karena hantu yang seharusnya sudah mati dan terkubur. Tapi hantu itu ternyata menolak untuk tenang. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang sibuk melayani seorang klien VVIP di butikku, salah satu stafku masuk dengan wajah ragu. Mbak Nita, maaf. Ada seseorang di luar yang memaksa ingin bertemu dengan Mbak. Katanya teman lama. Siapa namanya? Tanyaku, sedikit terganggu. Dia tidak mau sebut nama, Mbak. Tapi penampilannya agak... Stafku tidak melanjutkan, tapi sorot matanya mengatakan segalanya. Dengan perasaan tidak enak, aku meminta maaf pada klienku dan berjalan ke depan. Melalui pintu kaca butikku, aku melihatnya. Berdiri di seberang jalan yang ramai, bersandar pada sebatang pohon dengan canggung. Ryan. Penampilannya adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan. Dia jauh lebih kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari. Kemeja flanel yang ia kenakan tampak kusam dan kebesaran, dan ada guratan keputusasaan yang dalam di wajahnya yang dulu tampan. Dia bukan lagi Ryan Pratama yang necis dan penuh percaya diri. Dia adalah bayangan dari pria itu. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia mencoba tersenyum, senyum yang lebih mirip sebuah ringisan. Dia mulai melangkah menyeberang jalan, hendak menghampiriku. Naluriku mengambil alih. Aku tidak akan membiarkannya menginjakkan kaki di duniaku yang baru. Dengan cepat, aku keluar dari butik dan mencegatnya di trotoar. Mau apa kamu di sini? Tanyaku, suaraku sedingin es, tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Niat? Dia tampak terkejut dengan nada bicaraku. Aku hanya ingin bicara. 5 menit saja. Aku sudah bebas. Aku sudah menjalani hukumanku. Aku hanya ingin minta maaf dengan benar. Aku tidak butuh permintaan maafmu, jawabku tajam. Semua sudah selesai di hari kamu diusir dari pernikahanku. Sekarang pergi. Tolong, Nita, rengeknya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku dengan cepat. Aku hancur, Nit. Setelah keluar dari penjara, tidak ada yang mau menerimaku. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar, satu-satunya hal yang berharga dalam hidupku adalah kamu. Aku salah besar. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Aku menatapnya dengan tatapan jijik. Kesempatan? Kamu pikir hidup ini seperti permainan yang bisa diulang? Kamu sudah membuat pilihanmu, Ryan. Dan pilihanmu adalah kabur dengan wanita lain dan mencuri dari orang yang katanya kamu cintai. Sekarang, nikmati konsekuensinya.
Tapi aku masih mencintaimu, serunya, suaranya terdengar putus asa, menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Itu masalahmu, bukan masalahku lagi, kataku dengan final. Jangan pernah muncul di hadapanku atau di sekitar butikku lagi. Sekali lagi aku melihatmu, aku tidak akan segan-segan memanggil polisi. Mengerti? Aku berbalik dan berjalan kembali ke butikku tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan dia yang mematung di trotoar. Saat masuk, tanganku sedikit gemetar. Tapi hatiku terasa lega. Aku tidak lagi takut padanya. Dia tidak punya kuasa apapun atasku. Namun, teror itu ternyata datang dalam 2 gelombang. Seminggu setelah insiden dengan Rian, saat butik akan tutup, seorang wanita dengan penampilan yang tak kalah menyedihkan muncul di pintu. Dia mengenakan gamis kusam dan jilbab yang warnanya sudah pudar. Wajahnya tirus dan pucat, matanya sembab seolah sudah menangis berhari-hari. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Siti. Dia masuk dengan langkah ragu-ragu, seolah takut diusir. Stafku mencoba menahannya, tapi aku memberi isyarat untuk membiarkannya. Dia berjalan ke hadapanku dan tanpa peringatan, langsung bersimpuh di kakiku, memeluk lututku sambil menangis meraung-raung. Non Nita, ampun, Non. Maafkan saya, isaknya, tubuhnya terguncang hebat. Saya berdosa sama Non. Saya dibutakan oleh cinta dan janji-janji palsu Mas Rian, Non. Aku tetap berdiri kaku, tidak bergerak sedikitpun untuk membantunya berdiri. Aku hanya menatap puncak kepalanya dengan tatapan kosong. Setelah Mas Rian meninggalkan saya di kampung, lanjutnya di sela-sela isak tangisnya, hidup saya hancur, Non. Bapak dan emak mengusir saya. Mereka malu punya anak pencuri dan perebut calon suami orang. Saya jadi gunjingan satu desa. Saya pergi ke Jakarta, mencoba cari kerja, tapi tidak ada yang mau terima. Saya hidup di jalanan, Non, saya kelaparan, saya menyesal, saya benar-benar menyesal. Dia mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Tolong, Non, terima saya bekerja lagi. Saya tidak minta jadi asisten pribadi lagi. Jadi tukang cuci di belakang, tukang sapu, apa saja, Non. Saya janji akan mengabdi seumur hidup saya pada Non. Saya janji akan setia. Mendengar kata setia keluar dari mulutnya, sebuah tawa sinis dan getir lolos dari bibirku. Aku menarik kakiku dari pelukannya, membuatnya tersungkur di lantai. Berdiri, perintahku dengan suara dingin. Dia bangkit dengan gemetar. Dengar, Siti, kataku, menatap lurus ke matanya yang penuh permohonan. Kamu pikir aku ini siapa? Malaikat penampung para pendosa? Kamu datang ke sini dengan cerita sedihmu, berharap aku akan luluh dan kasihan? Kamu salah besar. Aku melangkah mendekat, suaraku merendah menjadi bisikan yang mematikan. Kamu bukan korban. Jangan pernah sekali-kali menempatkan dirimu sebagai korban. Kamu adalah pemain utama dalam sandiwara itu. Kamu adalah rekan kejahatan. Kamu yang memberikan informasi pada Rian. Kamu yang membantunya merencanakan semuanya. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu melakukannya bukan karena cinta, tapi karena keserakahan. Kamu ingin hidup enak. Kamu mengincar hartaku, sama seperti dia. Wajahnya pucat pasi mendengar analisisku yang telak. Jadi simpan air matamu, lanjutku. Aku sudah tidak punya rasa kasihan lagi untuk pengkhianat sepertimu. Aku membuka tas tanganku, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan, mungkin sekitar 500 ribu, dan melemparkannya ke lantai di dekat kakinya. Uang itu berhamburan. Ambil itu. Anggap itu pesangon terakhir dariku. Uang untuk membeli makanan, atau tiket untuk pulang ke kampungmu dan meminta maaf pada orang tuamu. Aku memberikannya bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Sekarang, pergi dari butikku dan jangan pernah kembali. Siti menatap uang itu, lalu menatapku dengan tatapan hancur. Dia memungut lembaran-lembaran uang itu dengan tangan gemetar, lalu berbalik dan berlari keluar dari butik sambil terus menangis. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Adrian. Tentang Rian yang muncul, dan tentang Siti yang datang memohon. Wajah Adrian mengeras karena marah saat mendengar ceritaku. Dia bangkit dan memelukku erat. Mereka tidak akan berhenti,
Nita, katanya. Orang-orang seperti mereka, yang putus asa dan tidak punya malu, akan terus mencoba. Kita tidak bisa hanya mengabaikan mereka. Kita harus menghentikan mereka. Secara permanen. Dugaannya benar. Penolakanku yang tegas ternyata justru menyulut api. Rian menjadi lebih nekat. Dia mulai menguntitku. Terkadang aku merasa ada mobil yang sama terus mengikutiku saat pulang dari butik. Dia mulai mengirimiku bunga-bunga yang layu ke butik dengan catatan-catatan aneh. Puncaknya adalah saat dia melemparkan sebuah batu kecil yang dibungkus kertas ke jendela ruang kerjaku di rumah pada tengah malam. Di dalam kertas itu tertulis, "Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain juga tidak boleh." Itu adalah ancaman. Dan itu adalah batas akhir kesabaranku. Keesokan harinya, aku dan Adrian tidak pergi bekerja. Kami pergi ke kantor pengacara keluarga Wijaya. Kami menceritakan semua kronologinya, mulai dari insiden di pernikahan hingga teror-teror terakhir. Kami menyerahkan semua bukti, rekaman CCTV butik yang menunjukkan kedatangan Rian dan Siti, tangkapan layar pesan Rian di media sosial, dan batu serta surat ancaman yang ia lemparkan. Pengacara kami bergerak cepat. Berbekal laporan polisi yang kami buat, sebuah surat panggilan resmi dilayangkan pada Rian. Adrian juga menyewa 2 orang bodyguard profesional untuk menjagaku dan butikku selama 24 jam. Kami tidak akan lagi menjadi korban. Kami tidak akan membiarkan kebahagiaan kami diganggu oleh sampah dari masa lalu. Aku bukan lagi Anindita yang naif dan lemah. Aku adalah Anindita Wijaya. Dan bersama suamiku, aku akan melawan. Kami akan memastikan para pengkhianat itu tidak akan pernah bisa berkutik lagi. Kami akan menghancurkan harapan mereka untuk bisa kembali ke dalam hidupku, sehancur-hancurnya. Tindakan hukum yang kami ambil berjalan lebih efektif dari yang kami bayangkan. Kekuatan hukum, didukung oleh bukti yang tak terbantahkan dan reputasi keluarga Wijaya yang disegani, menjadi tembok kokoh yang tak bisa ditembus oleh Rian. Ancaman, kalau aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain juga tidak boleh, yang ia tulis menjadi bumerang yang menghantamnya dengan telak. Itu bukan lagi sekadar penguntitan, tapi sudah memasuki ranah ancaman serius yang membahayakan nyawa. Di pengadilan, Rian tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Dia mencoba membela diri dengan rentetan kebohongan yang sama menyedihkannya seperti yang ia teriakkan di pesta pernikahanku, menyalahkan Siti, menyalahkanku, menyalahkan takdir, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun, di hadapan rekaman CCTV, saksi mata, dan surat ancaman yang ditulis tangannya sendiri, pembelaannya terdengar seperti rengekan anak kecil. Hasilnya adalah sebuah kemenangan telak. Hakim menjatuhkan hukuman penjara yang lebih berat dari sebelumnya atas pelanggaran masa percobaan dan tindakan pengancaman. Selain itu, sebuah perintah penahanan permanen dikeluarkan, melarang Rian untuk mendekatiku, keluargaku, rumahku, dan butikku dalam radius 500 meter seumur hidupnya. Saat palu hakim diketuk, aku merasakan sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Babak itu, babak yang penuh dengan kepalsuan dan teror, akhirnya benar-benar ditutup. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu, apa yang terjadi padanya setelah itu. Bagiku, Rian Pratama telah lenyap dari muka bumi. Sedangkan Siti, nasibnya menjadi sebuah bisik-bisik yang sampai ke telinga salah satu asisten rumah tangga lamaku di Jakarta. Dia dikabarkan kembali ke kampungnya, namun tidak diterima oleh keluarganya. Hidupnya menjadi pelajaran pahit tentang keserakahan. Dia, yang bermimpi menjadi nyonya kaya raya, berakhir sebagai cerita peringatan di desanya. Aku tidak merasakan kemenangan atas nasibnya, hanya sebuah kehampaan. Dia adalah korban dari ambisinya sendiri, dan pion dalam permainan Rian yang gagal total. Seperti Rian, dia pun menghilang dari radar kehidupanku, menjadi tidak lebih dari sekadar kenangan buram. Dengan perginya 2 hantu dari masa laluku, kehidupan kami di Bandung memasuki sebuah era keemasan yang penuh kedamaian. Butikku, Nindita S Atelier, berkembang pesat, menjadi salah satu destinasi mode paling dicari di kalangan sosialita Bandung dan Jakarta. Aku menemukan gairah dan kepuasan dalam setiap helai kain yang kuubah menjadi karya seni. Aku bukan lagi sekadar putri dari keluarga kaya, tapi seorang pengusaha wanita yang membangun namanya sendiri. Hubunganku dengan Adrian mekar menjadi sesuatu yang begitu dalam dan indah.
Kami adalah sebuah tim. Kami mendiskusikan segalanya, mulai dari strategi bisnis hingga warna cat apa yang bagus untuk ruang tamu. Dia adalah kritikus pertamaku yang paling jujur dan pendukungku yang paling setia. Malam-malam kami tidak lagi diisi oleh keheningan yang canggung, melainkan oleh percakapan yang hangat, tawa yang renyah, dan keintiman yang tumbuh dari rasa saling menghormati dan cinta yang tulus. Kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami dengan sebuah perjalanan ke Swiss. Di tengah pemandangan pegunungan Alpen yang megah, di atas salju abadi, Adrian memberiku sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya bukan perhiasan mewah, melainkan sebuah liontin perak sederhana berbentuk kompas. Ini agar kamu selalu tahu jalan pulang, bisiknya, dan agar kamu tahu, dimanapun kamu berada, aku adalah utaramu. Saat itu, aku tahu aku telah menemukan belahan jiwaku yang sesungguhnya. Sekitar setahun setengah setelah pernikahan kami, aku mulai merasakan perubahan pada diriku. Aku menjadi lebih cepat lelah. Aroma parfum favoritku tiba-tiba membuatku mual. Dan suatu pagi, saat sedang menikmati kopi bersama Adrian di balkon, aku merasakan dorongan mual yang begitu hebat hingga harus berlari ke kamar mandi. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Adrian cemas, mengikutiku dan memijat tengkuku dengan lembut. "Mungkin hanya masuk angin atau salah makan," jawabku, mencoba menepis kekhawatirannya. Tapi, masuk angin, itu berlanjut selama seminggu. Pikiranku mulai berkelana ke sebuah kemungkinan yang terasa begitu mendebarkan sekaligus menakutkan. Sore itu, setelah pulang dari butik, aku mampir ke apotek. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membeli 2 alat tes kehamilan dari merek yang berbeda, hanya untuk memastikan. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci diri di kamar mandi. Jantungku berdebar begitu kencang, aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Aku mengikuti instruksi di kotak dengan saksama, lalu meletakkan 2 alat tes itu di atas wastafel. Menunggu. 3 menit yang terasa seperti seumur hidup. Perlahan, dengan napas tertahan, aku mengintip hasilnya. 2 garis. Di kedua alat tes itu, jelas, tegas, dan tidak diragukan lagi. Aku positif. Hamil. Aku terduduk di tepi bathtub, menutup mulutku dengan kedua tangan untuk meredam isak tangis yang tiba-tiba pecah. Ini bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis kebahagiaan yang begitu meluap, begitu murni, hingga terasa menyakitkan. Di dalam rahimku, sedang tumbuh kehidupan baru. Buah dari cintaku dan Adrian. Sebuah keajaiban kecil yang akan menyempurnakan kebahagiaan kami. Aku ingin memberitahu Adrian dengan cara yang istimewa. Malam itu, aku memasak makan malam favoritnya dan menata meja makan kami dengan lilin dan bunga. Saat dia pulang, dia tampak terkejut. "Wow, ada perayaan apa ini?" tanyanya sambil mencium keningku. "Hanya karena aku mencintaimu," jawabku, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Setelah kami selesai makan, aku memberinya sebuah kotak kecil yang telah kusiapkan, terbungkus pita emas. "Ini ada hadiah kecil untukmu," kataku. Dengan penasaran, dia membukanya. Di dalamnya, bukan jam tangan atau dasi, melainkan sepasang sepatu bayi mungil berwarna putih. Dia menatap sepatu itu, lalu menatapku, matanya melebar karena tidak percaya. "Nita, ini maksudmu?" Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku mengangguk, air mataku kembali mengalir. "Kita akan punya bayi, Adrian," bisikku. Reaksinya adalah sesuatu yang akan kukenang seumur hidupku. Dia tidak berteriak atau melompat. Dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu bangkit dari kursinya, berjalan ke arahku, dan berlutut di hadapanku. Dia memeluk perutku dengan begitu lembut, seolah takut menyakiti sesuatu yang paling berharga di dunia. Kepalanya bersandar di pangkuanku, dan aku bisa merasakan bahunya bergetar karena isak tangis bahagia yang tertahan. "Terima kasih," bisiknya berkali-kali ke perutku. "Terima kasih, sayang. Kamu memberiku segalanya." Kabar kehamilan ini membawa gelombang kebahagiaan baru bagi seluruh keluarga kami. Mama dan Papa langsung terbang dari Jakarta, membawakanku bertumpuk-tumpuk buku tentang kehamilan dan perlengkapan bayi. Mertuaku, Ibu Lena, sudah sibuk merajut selimut dan sepatu bot mungil, sementara Bapak Suryo sudah merencanakan dana pendidikan untuk calon cucunya. Suatu sore,
Saat usia kandunganku memasuki bulan ke-7, aku dan Adrian sedang bersantai di taman belakang rumah kami. Aku duduk di ayunan gantung, dan Adrian berlutut di hadapanku, telinganya menempel di perutku yang sudah membesar. Dia menendang, serunya dengan antusias seperti anak kecil. "Halo, jagoan papa. Baik-baik ya di dalam sana?" Aku tertawa sambil membelai rambutnya. "Bagaimana kamu tahu dia laki-laki?" "Insting seorang ayah," jawabnya sambil tersenyum, lalu mencium perutku. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, memandangi matahari yang mulai terbenam di balik perbukitan Bandung, melukis langit dengan warna jingga dan merah muda. Saat itulah, aku merenungkan kembali perjalanan hidupku yang luar biasa. Aku teringat pada Anindita yang dulu, seorang gadis yang nyaris hancur karena pengkhianatan. Gadis yang dunianya runtuh sehari sebelum pernikahan. "Lucu ya," kataku pelan. "Dulu aku pikir, hari di mana Rian meninggalkanku adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku pikir hidupku sudah berakhir." Adrian bangkit dan duduk di sampingku, merangkul bahuku. Dan ternyata, aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, tanganku mengelus perutku, merasakan gerakan lembut dari dalam. "Ternyata," lanjutku, "hari itu bukanlah akhir. Itu adalah awal. Pengkhianatan mereka, rasa sakit itu, semua kekacauan itu, ternyata adalah jalan memutar yang paling kejam sekaligus paling indah yang disiapkan takdir untuk membawaku pulang." Aku menatapnya, "Suamiku, ayah dari calon anakku, cinta sejatiku, untuk membawaku padamu." Dia tersenyum dan mencium puncak kepalaku. "Aku akan selamanya berterima kasih pada jalan memutar itu," bisiknya. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan pelukannya, tendangan lembut dari calon bayi kami, dan kesejukan angin senja Bandung. Aku tidak lagi merasakan dendam atau sakit hati. Yang ada hanyalah rasa syukur yang meluap. Pengkhianatan mereka tidak menghancurkanku, sebaliknya, itu membebaskanku. Membebaskanku dari cinta yang palsu dan membawaku pada kebahagiaan yang abadi. Ini adalah awal dari segalanya, dan aku siap menyambut setiap momen indah yang akan datang. 7 tahun kemudian, langit Bandung pagi itu berwarna biru cemerlang, begitu jernih hingga puncak Gunung Tangkuban Parahu yang membayangi kota di kejauhan tampak begitu dekat, seolah bisa dijangkau dengan tangan. Udara terasa sejuk dan bersih, membawa serta aroma embun yang menguap dari dedaunan pinus dan wangi bunga-bunga bougainville yang merambat di pagar rumah kami. Di dalam rumah bergaya modern tropis yang dirancang sendiri oleh Adrian, suasana pagi diwarnai oleh hiruk-pikuk yang manis dan familiar. "Bunda, Bunda, lihat, robot dinosaururu bisa berubah jadi mobil jet." Sebuah suara cempreng yang penuh semangat memecah keheningan. Aku tersenyum, meletakkan cangkir teh melati hangatku di atas meja marmer di dapur. Aku berbalik dan melihat putra semata wayang kami, Arkana Wijaya, berlari ke arahku dengan piyama bergambar planet-planet. Di tangannya, sebuah mainan robot yang rumit diayun-ayunkan dengan antusias. Rambutnya yang tebal dan sedikit ikal, warisan dari Adrian, mencuat ke segala arah. Tapi matanya yang besar dan berbinar, serta senyumnya yang mampu meluluhkan hati, adalah milikku. Arka, panggilan sayangnya, kini berusia 7 tahun. Dia adalah pusat dari alam semesta kami, sebuah pusaran energi, rasa ingin tahu, dan cinta yang tak ada habisnya. Kehadirannya adalah bukti paling nyata bahwa kebahagiaan sejati memang ada, tumbuh dari fondasi yang paling tidak terduga sekalipun. "Wow, hebat sekali, jagoan," kataku sambil berjongkok untuk menyamai tingginya. Aku memeriksa mainan itu dengan ekspresi pura-pura takjub. "Bagaimana caranya?" "Ajari Bunda, dong." Tepat saat Arka mulai menjelaskan mekanisme mainannya yang rumit dengan bahasa anak-anak yang menggemaskan, aroma manis dan gurih menguar dari arah kompor. Adrian, dengan celemek bergambar Darth Vader melilit di pinggangnya, sedang sibuk di depan wajan. Dia membalik sebuah panekuk dengan gerakan ahli seorang koki profesional. Panekuk spesial untuk jagoan yang mau berangkat sekolah dan untuk Bunda yang hari ini. Adrian berhenti, melirikku dengan tatapan penuh arti. "Adalah wanita paling istimewa di dunia." Aku tersenyum. Dia tidak pernah lupa. Hari ini, tanggal 28 September. 8 tahun yang lalu, di tanggal ini,
Aku melalui hari paling kacau, paling memalukan, sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Hari di mana aku kehilangan seorang calon suami dan menemukan seorang suami sejati. Hari pernikahan kami. Ayah curang. Ayah sudah bilang duluan, protes Arka, lalu berlari memelukku. Selamat hari pernikahan, Bunda, Ayah. Adrian tertawa, meletakkan setumpuk paneku keemasan di atas piring. Itu bukan curang, Arka. Itu namanya strategi. Dia berjalan ke arahku, mengabaikan celemeknya yang konyol, dan memberiku ciuman pagi yang hangat. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-8, sayang, bisiknya. 8 tahun sejak aku membuat keputusan paling gila dan paling benar dalam hidupku. Keputusan yang membuatku harus menjawab ratusan pertanyaan dari tante-tante kepo selama setahun penuh. Godaku, mengenang masa-masa awal pernikahan kami yang penuh dengan bisik-bisik dan tatapan penasaran dari lingkungan sosial kami. Tapi itu semua sepadan, kan? Tanyanya, matanya menatapku lekat. Lebih dari sepadan, jawabku tulus. Pagi itu berlalu seperti pagi-pagi lainnya yang sempurna. Kami sarapan bersama, mendengarkan celotehan Arka tentang proyek sains di sekolahnya. Setelah itu, aku membantunya bersiap-siap sementara Adrian menyiapkan mobil. Mengantar Arka ke sekolah internasionalnya yang terletak tak jauh dari rumah adalah ritual pagi kami. Melihatnya melambaikan tangan dengan riang dari gerbang sekolah selalu memberiku perasaan hangat yang tak tergantikan. Setelah mengantar Arka, kami berpisah. Adrian menuju kantor firma arsitekturnya, Wijaya Kreasi, yang kini menjadi salah satu firma paling terkemuka di Indonesia, terkenal dengan desain-desainnya yang ramah lingkungan dan inovatif. Sementara aku menuju duniaku sendiri. Nindita S Atelier, tidak lagi hanya sebuah butik. Dalam 8 tahun, dengan kerja keras, intuisi fashion yang tajam, dan tentu saja, dukungan tak terbatas dari Adrian, butik itu telah bertransformasi menjadi sebuah brand. Sebuah nama yang identik dengan kemewahan yang personal, keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Kini aku memiliki 2 cabang andalan, satu di Bandung dan satu lagi di Plaza Indonesia, Jakarta. Aku juga memiliki sebuah workshop besar di pinggiran Bandung yang mempekerjakan lebih dari 50 pengrajin lokal untuk membuat detail-detail payet dan bordir yang rumit. Aku tidak lagi hanya menjual gaun, aku menjual mimpi. Hari itu, aku memiliki jadwal yang padat, rapat dengan tim desain untuk koleksi musim semi mendatang, wawancara dengan sebuah majalah fashion ternama, dan janji temu dengan seorang klien lama yang sangat istimewa. Sekitar pukul 2 siang, saat aku sedang menata manekin di etalase utama, seorang wanita yang kukenal baik masuk ke butik. Dia adalah Bianca, salah satu sahabatku dari geng masa kuliah, yang kini menjadi seorang pengacara korporat yang sukses di Jakarta. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang hadir di pernikahanku dan menyaksikan langsung semua drama yang terjadi. Nita! Ya ampun, butikmu makin keren saja, sapanya, memelukku erat. Aku ada rapat di Bandung, jadi sengaja mampir. Mau cari gaun untuk acara kantor? Bianca, senang sekali melihatmu. Tentu saja, ayo ku bantu cari, jawabku hangat. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya mencoba berbagai gaun, tertawa dan bernostalgia. Setelah menemukan gaun yang sempurna, kami memutuskan untuk duduk sejenak di area VVIP butik sambil minum teh. Ngomong-ngomong, Nit, kata Bianca tiba-tiba, nadanya menjadi lebih serius. Kamu tidak akan percaya siapa yang aku temui di pengadilan minggu lalu. Bukan sebagai pengacara, tapi sebagai terdakwa kasus penipuan kecil-kecilan. Aku mengangkat alisku. Siapa? Rian Pratama. Nama itu. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi kudengar atau kupikirkan. Mendengarnya sekarang terasa begitu aneh, seperti mendengar nama seorang tokoh dari buku cerita yang sudah lama tamat. Tidak ada sengatan rasa sakit, tidak ada amarah. Hanya rasa penasaran yang hambar. Oh ya, hanya itu yang bisa kukatakan. Bianca sepertinya mengerti. Aku tahu ini topik sensitif, tapi aku pikir kamu mungkin perlu tahu, sekadar untuk benar-benar menutup buku, katanya bijak. Kasusnya menyedihkan, jujur saja. Dia menipu beberapa orang dengan skema investasi bodong. Skala kecil. Kerugiannya tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya kembali masuk penjara. Dia menyesap tehnya.
Aku dengar dari salah satu jaksa, hidupnya hancur berantakan setelah semua itu. Dia keluar dari penjara pertama kali dengan utang menumpuk. Mencoba berbagai bisnis tapi selalu gagal karena reputasinya sudah hancur. Dia kembali ke kampungnya, tapi sepertinya tidak diterima dengan baik juga. Akhirnya ya begitu, hidup dari menipu kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Kasihan sekali melihatnya. Dia tampak 10 tahun lebih tua, kurus, dan tatapan matanya kosong. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Kasihan. Itulah kata yang tepat. Tidak ada rasa kemenangan atau kepuasan dalam diriku. Yang ada hanyalah rasa iba yang samar pada seorang pria yang telah menyia-nyiakan semua kesempatan dalam hidupnya karena keserakahan dan kebodohan. Dia telah menggali kuburnya sendiri, dan kini dia terbaring di dalamnya. Lalu bagaimana dengan perempuan itu? Tanyaku ragu, bahkan menyebut nama Siti terasa asing di lidahku. Bianca mengangkat bahu. Kalau yang itu, aku tidak tahu pasti. Tapi aku pernah dengar gosip dari teman lain yang punya kerabat dari desa yang sama. Katanya, setelah diusir keluarganya, dia sempat merantau entah kemana. Beberapa tahun kemudian dia kembali ke kampung, lalu dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang duda tua yang kaya di desanya. Hidupnya mungkin berkecukupan, tapi orang-orang bilang dia tidak pernah terlihat bahagia. Selalu murung, seperti hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Sebuah akhir yang ironis. Dia yang bermimpi menjadi nyonya kaya di kota besar, berakhir menjadi istri yang murung di desa kecil. Mereka berdua, Rian dan Siti, telah mendapatkan apa yang mereka kejar dengan cara yang paling memutarbalikkan. Mereka mendapatkan hukuman mereka bukan dari pengadilan atau dariku, tapi dari kehidupan itu sendiri. Mereka sudah tidak penting lagi, kataku akhirnya, lebih pada diriku sendiri. Mereka hanya bagian dari masa lalu yang jauh. Bianca tersenyum. Aku tahu. Aku hanya senang melihatmu sekarang. Bahagia, sukses, punya keluarga yang sempurna. Kamu memenangkan semuanya, Nita. Ya, aku memang menang. Tapi kemenanganku bukanlah karena mereka kalah. Kemenanganku adalah karena aku memilih untuk bangkit dan membangun kebahagiaanku sendiri. Setelah Bianca pergi, aku berdiri di depan cermin besar di butikku. Aku menatap pantulan diriku. Wanita berusia 30-an, dengan beberapa garis senyum tipis di sudut mata. Seorang istri. Seorang ibu. Seorang pengusaha. Wanita ini begitu berbeda dari gadis naif yang hampir hancur 8 tahun lalu. Aku berutang banyak pada gadis itu, pada kekuatannya untuk membuat perangkap balasan, pada ketegarannya untuk menerima tawaran gila dari masa lalunya. Sore itu, Adrian menelepon. Sayang, jemput Arka seperti biasa ya. Tapi setelah itu, langsung pulang. Ada kejutan untukmu. Intonasi suaranya yang penuh misteri membuatku tersenyum. Setelah menjemput Arka, yang langsung tertidur di mobil karena lelah setelah pelajaran berenang, aku pulang. Di rumah, sudah ada mama dan papa mertuaku. Arka biar oma dan opa yang jaga malam ini, kata Ibu Lena sambil tersenyum licik. Kalian berdua, pergilah bersenang-senang. Adrian sudah menyiapkan semuanya. Adrian muncul dari kamar, sudah berganti pakaian dengan setelan jas kasual yang membuatnya tampak sangat tampan. Dia mengulurkan sebuah gaun koktail berwarna zamrud ke arahku. Pakai ini. Mobil sudah menunggu. Setengah jam kemudian, aku duduk di sampingnya di dalam mobil yang melaju entah kemana. Kita mau kemana sebenarnya? Tanyaku penasaran. Ke tempat di mana semuanya dimulai, jawabnya misterius. Aku baru menyadari kemana tujuan kami saat mobil memasuki lobi sebuah hotel bintang 5 yang sangat kukenal. Hotel tempat kami menghabiskan malam pertama pernikahan kami yang dingin dan canggung. Adrian, kenapa kita ke sini? Tanyaku, sedikit bingung. Dia hanya tersenyum, menggandeng tanganku menuju lift pribadi. Kami naik ke lantai paling atas. Dia membuka pintu suite yang sama persis dengan 8 tahun lalu. Presidential Suite. Namun, isinya sangat berbeda. Tidak ada lagi hiasan angsa dari handuk atau kelopak mawar berbentuk hati. Sebagai gantinya, ruangan itu dipenuhi dengan bunga lili putih, bunga favoritku. Di atas grand piano, bukan sampanye, melainkan puluhan bingkai foto digital yang menampilkan perjalanan hidup kami, foto pernikahan kami yang aneh,
foto bulan madu kami yang tertunda, foto-foto kehamilanku, dan tentu saja, ratusan foto Arka dari bayi hingga sekarang. Alunan musik lembut yang mengalun bukan dari radio hotel, melainkan daftar putar lagu-lagu favorit kami. Aku ingin mengganti kenangan, kata Adrian, memelukku dari belakang saat kami berdiri di depan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota. Malam pertama kita di sini penuh dengan jarak dan ketidakpastian. Malam ini, aku ingin mengisinya dengan cinta dan kepastian. Malam itu, kami tidak hanya makan malam. Kami berdansa pelan di tengah ruangan, mengenang kembali semua yang telah kami lalui. Kami tertawa saat mengingat betapa tanggungnya kami dulu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi baru yang ingin kami raih bersama. Aku punya hadiah untukmu, kataku saat kami duduk di sofa, kepalaku bersandar di bahunya. Oh ya? Aku juga punya untukmu, balasnya. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu, pintaku. Dia mengambil sebuah map kulit dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Itu adalah akta tanah dan satu set cetak biru arsitektur. Ini tanah di Cimbuluit dengan pemandangan terbaik di seluruh Bandung, jelasnya. Dan ini adalah rancangan rumah impian kita. Rumah di mana anak-anak kita akan tumbuh besar. Aku merancangnya sendiri, untuk kita. Aku terharu, air mataku menggenang. Hadiah itu begitu personal, begitu penuh cinta. Ini indah sekali, sayang. Terima kasih. Sekarang giliranmu, katanya, menatapku dengan senyum lembut. Aku mengambil tangannya dan meletakkannya di perutku yang masih rata. Aku menatap matanya dalam-dalam. Hadiahku belum bisa dilihat sekarang. Tapi kalau kamu sabar menunggu sekitar 8 bulan lagi, kamu bisa memeluknya. Butuh beberapa detik baginya untuk memproses kata-kataku. Wajahnya berubah dari bingung, menjadi terkejut, lalu menjadi ekspresi kebahagiaan murni yang begitu luar biasa hingga membuat hatiku meleleh. Lagi, bisiknya, suaranya bergetar. Kita akan punya bayi lagi. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dia tertawa, sebuah tawa yang meledak dari lubuk hatinya. Dia mengangkatku dan memutarku, sebelum menurunkanku dan kembali berlutut, sama seperti saat pertama kali aku memberitahunya tentang kehamilanku. Dia menciumi perutku berulang kali, membisikkan kata-kata cinta pada kehidupan baru yang sedang bersemi di sana. Malam itu, kami berdiri di balkon yang sama tempat kami pernah berdiri sebagai dua orang asing 8 tahun lalu. Tapi kini, tidak ada lagi jarak di antara kami. Tangannya melingkari pinggangku, sementara tanganku menutupi tangannya yang berada di perutku. Kami adalah sebuah kesatuan. Sebuah keluarga. Aku menatap kerlip lampu kota di bawah, lalu menatap wajah pria di sampingku. Pria yang datang seperti ksatria di saat-saat tergelapku. Pria yang mengubah aib menjadi anugerah. Pengkhianatan Rian bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah pembuka pintu yang dipaksa. Pintu yang membawaku keluar dari sebuah kehidupan yang palsu, dan menuntunku masuk ke dalam sebuah takdir yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan.